Bab 301-305. Bab 301, penampilan tiba-tiba dari kehadiran Do Huang. Apakah Anda sengaja bertindak begitu intim dengan saya untuk mengubah saya menjadi perisai untuk memblokir orang itu? Xiao Yan tiba-tiba berkata dengan senyum tipis saat dia dan Ye Fei berhenti di dekat pintu masuk aula. Maaf. Setelah niatnya terungkap oleh Xiao Yan, wajah cantik Ye Fei menjadi merah padam saat dia dengan lembut meminta maaf. Saya benar-benar menjadi takut mengganggunya. Dia tidak akan pergi ketika dia dipukuli, dia tidak akan mendengarkan ketika saya menceramahinya, jadi saya hanya bisa melakukannya dengan cara ini. Kamu tidak marah, kan? Ye Fei menatap Xiao Yan dan bertanya dengan takut-takut. Meskipun bertindak seperti ini dapat membantunya melepaskan diri, itu akhirnya mengakibatkan Xiao Yan yang tidak bersalah dibenci oleh Mu Zan tanpa alasan. Ngomong-ngomong, ini bukan pertama kalinya aku mengalami ini. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Yan Fei mengerucutkan bibir merahnya dan tersenyum lembut. Namun, dia tidak berani berbicara, sehingga suasana di antara mereka berdua menjadi hening. Batuk, kenapa kamu tidak pergi dan berjalan-jalan? Saya harus pergi dan membantu kakek Nalan untuk menyelesaikan sesi penghilangan racun hari ini. Beberapa saat kemudian, Xiao Yan terbatuk pelan dan dengan acuh tak acuh, mengangkat secangkir anggur merah dari piring perak yang dibawa oleh seorang pelayan wanita. Dia mencicipinya sedikit sebelum secara acak menekannya ke tangan Ye Fei. Sambil tersenyum, dia kemudian berjalan menuju pintu samping aula. Berdiri di tempat aslinya, Ye Fei melihat Xiao Yan pergi dengan matanya. Dia dengan lembut mengocok anggur merah cerah di dalam cangkir anggur. Di bawah pantulan anggur, wajahnya yang cantik menjadi lebih merah dan lebih mempesona. Ye Fei mengangkat cangkir anggur dan keluar dari aula. Dia berdiri di samping pilar dan mengguncang cangkir anggur. Saat dia mengingat cara agresif dan mengesankan yang dilakukan Xiao Yan dalam pertarungan sebelumnya, dia menjadi sedikit bingung. Sudah lebih dari setahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Pemuda lugu saat itu benar-benar telah berubah menjadi orang yang memiliki kepercayaan diri seperti itu. Ye Fei, apa yang kamu pikirkan? Sebuah tawa tua tiba-tiba terdengar di belakangnya. Primer Tengshan kemudian berjalan sambil tersenyum dan bertanya. Ah, tidak apa. Setelah pikirannya terganggu, Ye Fei terkejut dan buru-buru menjawab. Haha, Primer Tengshan tersenyum dan perlahan berjalan ke depan. Dia berbicara dengan makna yang lebih dalam kata-katanya. Apa pendapatmu tentang anak kecil itu, Yan Xiao? Dia tidak buruk. Mendengar kata-kata yang diucapkannya, komentar Ye Fei langsung keluar dari mulutnya. Namun, dengan cepat mengikutinya, dia tampaknya merasakan sesuatu dan buru-buru menghentikan mulutnya. Matanya menatap Primer Tengshan dan dengan lembut bertanya, apa arti kata-kata penatua pertama? Haha, jika kamu merasa dia memuaskan, kamu bisa menjadi sedikit lebih berani. Saya tidak punya niat untuk menentang. Primer Tengshan tersenyum dan berkata. Mendengar makna di balik kata-katanya, warna merah cerah langsung menodai pipinya, seolah-olah dia adalah orang yang mabuk karena terlalu banyak minum anggur. Dia melambaikan tangannya dan buru-buru berkata, Penatua pertama, saya tidak memiliki perasaan seperti itu untuk Yan Xiao. Dia hanya teman biasa saya. Jika Anda tidak memiliki perasaan, Anda dapat mengolahnya. Primer Tengshan tersenyum dan berkata dengan makna yang lebih dalam, Anda juga harus tahu bahwa sebagai anggota klan besar seperti kita, jarang ada perjanjian pernikahan di mana kedua belah pihak bersedia. Klan fokus pada minat. Jika seseorang dapat menemukan seseorang yang tidak Anda sukai dan klan tidak lawan, itu adalah hal yang sangat beruntung. Aku akan memberitahumu sesuatu yang akan membuatmu sangat sedih. Sebelum kemunculan Yan Xiao, jika tetua internal klan memilih untuk memilih orang yang paling cocok untukmu, aku khawatir Mu Zan kemungkinan besar akan menerima suara terbanyak. Ini karena dari dua calon klan besar, pernikahan adalah sesuatu yang menguntungkan kedua belah pihak. Mendengar ini, tangan Ye Fei yang memegang cangkir anggur tiba-tiba mengencang. Ah, mengikuti reaksi Ye Fei, Primer Tengshan menghela nafas. Dia menepuk bahunya dan berjalan kembali ke aula. Dengan giginya menggigit bibir merahnya, Ye Fei menundukkan kepalanya untuk melihat anggur merah di cangkir. Wajah yang mempesona, seperti makhluk yang memukau, pada saat itu, mengandung kesedihan samar yang akan menghancurkan hati orang. Ye Fei tahu bahwa Primer Tengshan mengatakan yang sebenarnya.
Meskipun dilahirkan dalam klan besar akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan status dan posisi tinggi yang dirindukan banyak orang, beberapa hal tidak dapat dicapai, seseorang juga akan kehilangan banyak hal pada saat yang bersamaan. Dia tidak memiliki bakat pelatihan Nalan Yanran atau keberuntungan. Karena statusnya di Sekte Awan Berkabut, Sekte Awan Berkabut dapat dengan mudah lolos dari pengekangan yang diberikan klan kepadanya. Oleh karena itu saat itu, dia tidak memiliki rasa takut saat dia pergi ke klan Xiao untuk membatalkan pertunangan. Ia Fei juga tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Ia Fei mengaitkan tangannya di depan dadanya. Dia dengan lembut duduk di tangga batu. Angin malam datang satu demi satu gelombang, menyebabkan hatinya merasa sedikit dingin. Dia mengangkat kepalanya dan menatap bulan yang cerah di langit. Beberapa saat kemudian, mata memikat Ya Fei tiba-tiba sedikit membungkuk, seperti mata rubah, memancarkan kelihayan dan godaan. Jika saya tidak ingin dikendalikan oleh klan maka, saya hanya bisa mengendalikan klan. Ya Fei berbisik lembut saat matanya yang cantik menatap anggur merah di cangkir. Di dalamnya, pantulan yang mempesona dan bergerak tampak diam-diam memiliki sesuatu yang berubah sejak saat itu. Saya tidak memiliki bakat pelatihan Nalan Yanran tetapi klan primer adalah klan bisnis. Dengan kemampuanku, mendapatkan posisi sebagai penanggung jawab tampaknya tidak terlalu sulit, jari lembutnya menjentikkan ke cangkir anggur. Suara jernih yang menggema, mampu menjadi penanggung jawab markas besar rumah lelang primer pada usia seperti itu. Bakat Ya Fei dalam bisnis dan manajemen sumber daya manusia adalah sesuatu yang tidak dapat diragukan lagi. Lagi pula, dunia ini tidak kekurangan orang yang memiliki ribuan atau puluhan ribu orang kuat yang setia sebagai bawahan mereka meskipun tidak memiliki kekuatan untuk menyembelih ayam. Mendengar suara yang jelas, busur samar terbentuk di sudut mulut Ya Fei. Dia mempesona dan tergerak dengan pesona alam. Pada saat ini, dia tidak diragukan lagi bahkan lebih cantik dibandingkan sebelumnya. Sama seperti hal yang tidak diketahui tumbuh di hati Ya Fei, jubah hitam dengan lembut menutupinya dari belakang. Suara lembut yang akrab menyebabkan hati wanita ini, yang paling sensitif saat ini, diam-diam bergerak sedikit. Cuacanya dingin. Apa kau tidak takut sakit? Ya Fei tiba-tiba menoleh. Dia menatap kosong wajah yang tampak sangat biasa setelah perubahan penampilan. Dalam keadaan seperti kesurupan, ujung hidungnya terasa sedikit asam. Ya Fei dengan lembut mengendus. Tangannya menarik jubah hitam dan tubuhnya yang halus terjepit ke dalamnya. Perasaan hangat yang samar menyelimuti jiwanya yang telah menjadi dingin dengan satu kalimat dari primer Tengshan. Bulu matanya yang panjang berkedip sedikit saat dia tersenyum dan bertanya, "Sudah selesai?" Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, tatapannya menyapu wajah cantik yang mempesona dan bergerak. Dia merasa agak aneh. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia menyadari bahwa Ya Fei saat ini tampaknya memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan dengan sebelumnya, apalagi, itu menyebabkan orang menjadi lebih enggan untuk mengalihkan pandangan mereka. "Apakah kamu baik-baik saja?" Xiao Yan bertanya dengan ragu. "Saya sangat baik." Ya Fei mengedipkan matanya sauseli di Xiao Yan sambil tersenyum dan berkata. "Oh." Saat dia mengangguk, Xiao Yan dengan malas menguap. Dia melirik ke aula yang tetap berisik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini benar-benar dapat menanggung siksaan seperti itu. "Lupakan saja. Aku tidak tahan lagi. Aku akan kembali, apakah kamu akan datang?" Xiao Yan menguap sekali lagi dan secara acak bertanya pada Ya Fei. Ah! Mendengar ini, Ya Fei hendak menggelengkan kepalanya untuk menolaknya. Namun, ketika tangannya dengan lembut membelai jubah hitam di tubuhnya, dia ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dan setuju. Ya Fei berdiri. Mereka berdua baru saja berencana untuk pergi ketika ekspresi Xiao Yan yang agak lelah tiba-tiba berubah. Dia segera menoleh dan menatap arah barat laut ibu kota. Ada dua kehadiran menakutkan yang tiba-tiba melonjak ke langit. "Hai Bodong, orang tua ini telah hilang selama 2 hari. Kenapa dia berkelahi dengan seseorang?" Dari ki orang lain, tampaknya kekuatannya tidak lebih rendah dari Hai Bodong. Setelah bertarung bersama dengan Hai Bodong, Xiao Yan cukup akrab dengan kinya. Segera, dia berhasil mengidentifikasinya. Alasan mengapa ekspresinya berubah lebih jauh adalah karena ada kehadiran mengerikan lain yang tidak lebih lemah dari Hai Bodong. Selama waktu Xiao Yan bergumam, dua sosok tiba-tiba melesat keluar dari dalam aula. Keduanya yang segera muncul di depan Xiao Yan, adalah Nalan Jie dan primer Tengshan yang juga merasakan sesuatu. Di belakang Nalan Jie, Mu Zan,
Nalan Yanran dan yang lainnya juga keluar. Ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat ke arah barat laut. Dou Huang. Ekspresi Nalan Jie dan Primer Tengshan dipenuhi dengan keseriusan saat mereka saling menatap. Mendengar suara Nalan Jie dan Primer Tengshan, wajah Nalan Yanran dan yang lainnya menjadi terkejut. Dou Huang. Orang-orang dengan level itu pada dasarnya berada di puncak kekaisaran. Tidak disangka akan ada dua dari mereka yang tiba-tiba muncul. Ayo pergi dan lihat. Nalan Jie dan Primer Tengshan secara spontan terangkat ke langit. Dua pasang sayap Doki yang cantik dengan cepat diaglomerasi di belakang mereka. Setelah itu, mereka berubah menjadi dua cahaya yang mengalir dan dengan cepat terbang menuju tempat dari mana aura itu muncul. Mereka tidak bisa membantu tetapi dengan hati-hati menangani masalah ini di mana orang-orang kuat dari kelas seperti itu tiba-tiba muncul di kota kekaisaran. Hihi, mari kita juga pergi dan melihatnya. Dou Huang. Wajah Muzan mengeluarkan panas yang fanatik saat dia mengamati tempat di mana Nalan Jie dan Primer Tengshan menghilang. Kakinya melangkah dari tanah dan tubuhnya dengan cepat melesat ke atap. Segera, dia menjadi seperti belalang saat dia mulai melompat dan menyerbu di atap gedung. Di belakangnya, Nalan Yanran, Liu Ling, dan yang lainnya menunjukkan kekuatan besar masing-masing dan mengikuti dengan cermat. Perkelahian antara Dou Huang bukanlah sesuatu yang bisa dilihat hanya karena mereka ingin. Sesuatu yang tidak terjadi dengan sendirinya. Xiao Yan sedikit mengernyit. Hai Bodong adalah pesona pelindungnya saat dia melakukan perjalanan ke Misty Cloud Sect. Karena itu, tidak ada yang bisa terjadi padanya sebelum melakukan perjalanan terakhir. Jika tidak, jika Xiao Yan harus pergi ke Sekte Misty Cloud, makhluk besar itu, sendirian, itu akan menjadi sesuatu yang akan membuatnya cukup pusing. Kamu tetap di sini dan berhati-hatilah. Saya juga akan pergi dan melihatnya. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbalik dan memberitahu Ya Fei di sampingnya. Yang terakhir juga tahu keseriusan masalah ini dan dengan patuh menganggukkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Kaki Xiao Yan menekan dengan lembut di tanah dan melompat ke atap dengan cara yang lentur. Punggungnya sedikit bergetar saat dia memanggil sayap awan ungu di depan tatapan semua orang yang terpana. Dengan bibir merahnya terbuka sedikit saat ia melihat Xiao Yan memanggil sayap, mata cantik Ya Fei dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sayap mengepak dan tubuh Xiao Yan langsung berubah menjadi sinar cahaya. Setelah itu, dia menggunakan semua usahanya dan menembak ke arah barat laut. Sayap transformasi Doki. Ketika Muzan, yang melompat di atas atap, mendengar suara angin pecah dari belakangnya, dia buru-buru menoleh untuk melihat. Segera, dia dengan bodohnya melihat Xiao Yan yang sedang mengepakkan sayapnya, dengan cepat terbang lewat. Orang itu dari kelas Dou Wang. Bagaimana bisa? Muzan seperti orang idiot saat dia berdiri di atap, menatap kosong Xiao Yan saat yang terakhir menghilang. Beberapa saat kemudian, dia menoleh, hanya untuk menyadari bahwa Nalan Yanran dan yang lainnya di belakangnya juga memiliki wajah yang terpana. Kami telah melihat hantu. Di langit malam yang gelap dan gelap, beberapa anak muda dengan ragu dan marah memarahi diri mereka sendiri. Bab 302, Jubah Linen Jia Lao. Di langit malam yang gelap, dua kilatan melintas, seperti bintang jatuh. Nalan Jie dan Primer Tengshan memiliki wajah yang sedalam air. Tatapan mereka menatap langsung ke arah barat laut yang jauh. Tempat itu tampaknya milik makam keluarga kekaisaran di dalam ibu kota. Biasanya, itu sangat jauh. Sama sekali tidak terduga bahwa dua Dou Huang tiba-tiba muncul malam ini. Hah? Selama penerbangan, ekspresi Primer Tengshan tiba-tiba berubah. Kecepatan terbangnya secara bertahap melambat. Dia menatap sosok manusia terbang dari jarak dekat yang mengikuti di belakang. Dengan suara tercengang, dia berkata, "Ini, Yan Xiao. Bagaimana dia bisa mengubah Doki menjadi sayap?" Pada saat Primer Tengshan menoleh, Nalan Jie di sampingnya juga merasakan gerakan di udara. Ketika dia menoleh untuk melihat, keterkejutan juga muncul di wajah lamanya. Tentu saja, hati mereka mungkin terkejut, tetapi mereka berdua bukanlah generasi muda seperti Muzan dan yang lainnya. Karena mendapat informasi yang baik, mereka tidak melupakan diri mereka sendiri. Meskipun ada sepasang sayap di belakang Xiao Yan saat ini, mereka melihat bahwa Qi-nya masih tetap hanya di kelas Dousi. Orang tua, apakah Anda masih ingat bahwa ada jenis khusus teknik Dou yang telah hilang selama berabad-abad? Tengshan memperlambat kecepatannya dan menatap Xiao Yan yang terbang dengan cepat.
Dia kemudian tiba-tiba berbicara dengan Nalan Jie. Maksudmu, teknik Do tipe terbang kan? Nalan Jie sejenak bingung sebelum dia menjawab dengan pemahaman yang tiba-tiba. Ah, saya tidak menyangka bahwa teman muda Yan Xiao memiliki dukungan yang begitu kuat. Dia bahkan bisa mendapatkan teknik Do terbang yang telah lama hilang. Sepertinya, guru atau kekuatan di belakangnya memiliki kemampuan yang cukup hebat, kata Tengshan dengan makna yang lebih dalam. Ya, Nalan Jie mengangguk sedikit. Pentingnya dia melekat pada Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi meningkat pesat. Dua patua, dengan kecepatan lambatmu ini, pertarungan mungkin akan berakhir pada saat kita tiba. Xiao Yan mengepakkan sayapnya dan muncul di belakang dua orang di depan saat dia tersenyum dan berkata. Keke, teman muda Yan Xiao, kamu terus membuatku merasa terkejut. Teknik Do terbang ini sangat langka, namun Anda bisa mendapatkannya. Cek-cek, kamu benar-benar mengejutkan orang. Tengshan tertawa. Mendengar bahwa Tengshan telah mengungkapkan asal-usul sayap di punggungnya ketika dia berbicara, Xiao Yan tertegun sejenak. Dia kemudian menjadi tenang. Orang-orang tua ini telah hidup sangat lama. Apa yang mereka lihat dan dengar secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dia, sebagai seseorang dari generasi muda. Wajar jika mereka dapat mengenali teknik Do terbang secara sekilas. Aku hanya mendapatkannya secara kebetulan. Itu murni keberuntungan. Xiao Yan tersenyum. Dia segera membelai dagunya sambil menghadap ke arah barat laut dan berkata sambil tersenyum, "Dua tuan, ayo pergi." Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia mengepakkan sayapnya sedikit, memimpin dan menyerbu. Keke, baiklah. Nalan Jie dan Primer Tengshan tersenyum dan mengangguk. Sayap di punggung mereka mengepak saat mereka mengikuti di belakang Xiao Yan. Tidak lama setelah mereka bertiga menghilang ke langit malam, Muzan dan yang lainnya jauh di belakang akhirnya muncul dengan perasaan sedikit kehabisan napas. Mereka menyaksikan tiga lampu buram di cakrawala dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Kecepatan mereka yang memiliki sepasang sayap benar-benar tak tertandingi. Saat mereka semakin dekat dengan tempat napas meletus, Primer Tengshan sedikit mengernyit. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba bertanya dengan ragu kepada Xiao Yan, "Ki ini, mengapa itu tampak sedikit seperti milik Hai Tua?" Hai Bodong telah hidup dalam isolasi selama beberapa dekade dan baru saja kembali ke ibu kota. Karena jauh sebelumnya, Primer Tengshan tidak dapat segera mengidentifikasinya. Sekarang setelah mereka lebih dekat, dia akhirnya menyadari bahwa Ki ini sedikit familiar. Haha, ya, memang Hai Tua. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Hai Tua, mendengar percakapan mereka berdua, wajah keriput Nalan Jie hanya bisa sedikit berkedut. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa menahan diri dan dia bertanya kepada Primer Tengshan, "Orang tua, Anda mengenali salah satu dari dua kehadiran Do Huang ini?" Mendengar ini, ekspresi senang muncul di wajah Primer Tengshan. Dia secara misterius berkata, "Hihi, kamu akan mengetahuinya sebentar lagi." Begitu dia mengatakannya, dia tersenyum pada Xiao Yan. Kecepatan mereka berdua naik sekali lagi. Setelah itu, mereka bergerak menuju tempat di mana kis meletus. Nalan Jie dengan cemas memperhatikan dua orang di depannya. Alisnya sedikit menyatu saat dia bergumam, apa yang orang itu lakukan? Apakah dia benar-benar mengenal pemilik ki itu? Setelah bergumam ragu sejenak, Nalan Jie, yang tidak belajar apa-apa, hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengepakkan sayapnya dan buru-buru mengikuti. Saat mereka secara bertahap mendekat ke tempat di mana nafas itu meletus, kelompok tiga orang Xiao Yan juga mengurangi kecepatan mereka. Mereka saling memandang sebelum berhenti di langit di luar makam besar. Ekspresi mereka serius saat mereka menatap dua kelompok besar cahaya di tengah makam. Dua kelompok cahaya masing-masing berwarna putih dan kuning. Kedua ki yang menakutkan itu juga dipancarkan dari dua kelompok cahaya ini. Dua kelompok cahaya melintas dan melonjak dengan lincah. Di tengah gugusan cahaya, dua sosok manusia muncul dan menghilang. Setiap kali dua kelompok cahaya melakukan kontak, mereka akan memancarkan riak energi yang sangat ganas. Di bawah riak energi ini, bahkan kelompok tiga orang Xiao Yan agak jauh tidak bisa menahan perasaan sesak di hati. Mereka, malam hitam pekat tampaknya telah diusir dari wilayah ini di udara di atas makam. Cara yang cerah itu seperti siang hari. Klaster cahaya berwarna putih membawa kekuatan dingin sedingin es yang tak tertandingi. Setiap kali energi berfluktuasi, uap air di udara di sekitar gugusan cahaya berwarna putih akan langsung menggumpal menjadi es dingin.
Gugus cahaya berwarna kuning berbeda dengan gugus cahaya berwarna putih. Samar-samar memiliki perasaan kokoh yang tebal seperti tanah. Meskipun serangan dari kelompok cahaya berwarna putih sangat tajam, mereka sepenuhnya dan dengan mudah dihindari olehnya. Melihat gerakan yang tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan-raguan, jelas bahwa serangan pihak lain tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Haha, Pak Tua S. Saya tidak berharap bahwa setelah tidak melihat Anda selama beberapa dekade, kekuatan Anda telah menurun bukannya meningkat. Saat itu, bahkan aku harus sedikit takut akan serangan sedingin esmu. Tapi sekarang, ancamannya sudah sangat berkurang. Ada tabrakan hebat sekali lagi dan tawa keras yang lama dipancarkan dari dalam kelompok cahaya berwarna kuning. Setan tua, Anda juga belum membuat banyak kemajuan selama tahun-tahun ini. Jika Anda menghitung usia Anda tampaknya telah mencapai batas Anda. Jika Anda tidak dapat menerobos, saya khawatir akhir Anda akan datang. Ketika saat itu tiba, bangsawan Kekaisaran Jiama yang telah kehilangan perlindunganmu tidak akan lagi senyaman ini. Dari dalam kelompok cahaya putih, dengusan yang akrab dengan Xiao Yan dipancarkan. Hihi, aku yang dulu masih memiliki waktu yang sangat lama untuk hidup, kenapa aku begitu mudah jatuh? Suara tua itu tertawa samar dari dalam kelompok cahaya berwarna kuning. Meskipun kata-kata ini tenang, tidak sulit bagi Xiao Yan dan yang lainnya untuk mendengar keseriusan dari dalamnya. Kurasa kau tidak percaya kata-katamu itu. Kaisar S. Mendengar gelar ini yang dulunya sangat menonjol di dalam Kekaisaran Jiama, Nalan Jie terdiam sejenak. Dia segera melebarkan matanya, menyaksikan Primer Tengshan yang tersenyum bangga dan berteriak tanpa sadar, Kaisar S. Itu Hai Bodong. Dia sebenarnya masih hidup. Hihi, kenapa Old Hai bisa jatuh begitu mudah? Hanya saja dia tinggal di luar dalam isolasi selama beberapa dekade. Primer Tengshan tersenyum dan berkata, cara Nalan Jie yang terkejut membuatnya merasa sangat senang. Mendengar kata-kata Primer Tengshan yang tidak menyangkal hipotesisnya, ekspresi Nalan Jie segera menjadi sedikit tidak stabil. Dia secara alami sangat jelas tentang hubungan antara Hai Bo Dong dan klan Primer. Saat itu, ketika posisi kepala klan Primer kosong untuk waktu yang lama, Hai Bo Dong yang telah mendukung klan ini yang memiliki sejarah panjang. Di bawah manajemennya, klan ini tidak berakhir pada saat tidak memiliki pemimpin. Saat ini, kekuatan tiga klan besar tidak jauh dari satu sama lain. Ini, bagaimanapun, tidak termasuk faktor Hai Bo Dong. Orang kuat dari kelas Do Huang sudah cukup untuk secara instan meningkatkan kekuatan seluruh klan beberapa kali. Klan primer yang memiliki Do Huang tidak hanya akan dapat dengan mudah melampaui dua klan lainnya, tetapi juga akan mampu membuat khawatir keluarga Kekaisaran Jiama Empire dengan kekuatannya. Ini karena terakhir kali ada perubahan politik di Kekaisaran Jiama, keluarga Kekaisaran Jiama saat itu secara kebetulan juga merupakan klan besar dalam kekaisaran terakhir. Oleh karena itu, keluarga Kekaisaran selalu sangat waspada dalam bayang-bayang ketika datang ke klan besar di dalam kekaisaran. Kali ini, semuanya sedikit merepotkan. Nalan Jie tertawa getir saat dia bergumam sebelum akhirnya menghela nafas. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke makam. Meskipun segalanya menjadi sedikit merepotkan, Nalan Jie tidak terlalu khawatir tentang ini. Selalu ada kebijakan dan tindakan untuk mengatasi masalah apapun. Bahkan jika Hai Bo Dong sekali lagi kembali ke klan primer, klan Nalan juga memiliki hubungan yang cukup baik dengan sekte Misty Cloud karena Nalan Yanran. Jika mereka menemukan diri mereka pada tujuan yang berlawanan atas suatu masalah, bahkan Hai Bo Dong pasti tidak akan berani secara acak menyinggung klan Nalan dan sekte Misty Cloud. Hal ini juga sesuatu yang Primer Tengshan juga mengerti. Karena itu, dia hanya tampak senang di permukaan. Dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk melakukan apapun pada klan Nalan. Mendengar percakapan mereka, di dalam kluster cahaya berwarna kuning itu seharusnya adalah Jia Lao keluarga kekaisaran, kan? Nalan Jie menyuarakan pikirannya. Ya, selain orang tua itu, seharusnya tidak ada orang lain yang berani berbicara sedemikian rupa kepada Hai Tua. Primer Tengshan tersenyum dan mengangguk. Setelah semua kerepotan, sepertinya mereka hanya berdebat, mereka benar-benar membuat kami tidak khawatir. Melihat bahwa tidak ada perjuangan sampai mati seperti yang dia harapkan, Xiao Yan menghela nafas lega dan berkata tanpa daya dengan senyum pahit. Teman muda Yan Xiao, apakah kamu juga tahu Hai Tua? Nalan Jie melihat ekspresi Xiao Yan dan mau tidak mau bertanya. Hihi,
Itu benar-benar berkat adik laki-laki Yan Xiao bahwa Hai Tua dapat kembali. Oleh karena itu, teman muda Yan Xiao juga merupakan dermawan klan primer kami. Di satu sisi, primer Tengshan tersenyum dan menyela. Kata-katanya sengaja menggambarkan hubungan antara Xiao Yan dan klan primer sebagai sangat dekat. Mendengar ini, ekspresi Nalan Jie sedikit berubah, tetapi dengan cepat pulih ke keadaan aslinya. Dia mengikuti situasi dan tersenyum lagi. Semakin dia memandang Xiao Yan, semakin dia menyadari bahwa orang ini adalah sebuah misteri. Orang ini bahkan bisa melakukan kontak dengan Do Huang. Apa sebenarnya identitasnya? Selama mereka bertiga berbicara, pertarungan di area makam juga telah mencapai akhir. Mu Zan dan yang lainnya juga terengah-engah saat mereka muncul di luar area makam. Mereka semua seperti monyet saat mereka melompat ke atas pohon. Mereka menyaksikan kelompok 3 orang Xiao Yan yang berhenti di udara dengan iri. Setelah itu, tatapan mereka berhenti di bagian dalam area makam. Ki ini, sepertinya kakek buyut. Putri kecil berkata dengan suara tercengang saat dia sedikit mengernyit dan menatap gugusan cahaya berwarna kuning itu. Siapa orang lain itu? Di dalam kekaisaran Jiama, Do Huang dapat dihitung dengan satu tangan. Satu-satunya Do Huang di sekitar ibu kota seharusnya hanya pemimpin sekte Yun Yun. Mu Zan berkata dengan cemberut. Orang itu bukan guru. Nalan Yanran mengambil beberapa napas untuk menenangkan diri, menggelengkan kepalanya dan berkata. Lalu siapa itu? Semua orang saling memandang, merasa benar-benar bingung. Orang kuat dari kelas seperti itu seharusnya tidak muncul begitu saja. Bang! Di dalam area makam, 2 kelompok cahaya bentrok dengan keras. Selama bentrokan ini, kelompok cahaya berwarna putih jelas berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan dipaksa mundur untuk jarak yang jauh sebelum berhenti. Ah, lupakan saja. Mari berhenti. Saat ini, aku memang bukan tandinganmu. Hai Bodong mengaku kalah tak berdaya dalam kumpulan cahaya putih. Pak Tua S. Kekuatanmu benar-benar sangat menurun. Gugusan cahaya berwarna kuning bergetar sedikit dan cahaya itu perlahan-lahan ditarik. Akhirnya, terungkap seorang lelaki tua berambut putih mengenakan jubah linen polos. Dia menatap Hai Bodong sambil tersenyum, yang juga menarik auranya, dan berkata. Hai Bodong memutar matanya. Dia membaca sekilas bibirnya, dan berkata, tunggu sebentar. Kekuatan saya akan pulih secara alami, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Selain itu, Anda dapat mengesampingkan hal yang Anda khawatirkan. Saya tidak punya niat untuk terus mengelola klan primer setelah saya kembali kali ini. Orang-orang di generasi muda itu akan menyelesaikan semuanya dengan benar. Petik 2. Hehe, kita semua sudah tua. Mengapa kita ingin terlibat dengan hal-hal yang membuat orang sakit kepala? Jika kita punya waktu, kita bisa menyesap teh dan berkeliaran. Betapa nyamannya. Mendengar kata-kata Hai Bodong, wajah pria tua berjubah linen itu menjadi lebih lembut saat dia tersenyum dan berkata. Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu apa yang Anda khawatirkan. Hai Bodong dengan dingin tersenyum dan berkata. Pria tua berjubah linen itu tersenyum dan tampak tidak peduli. Dia menoleh dan melemparkan pandangannya ke kelompok Xiao Yan di luar area makam. Sambil tersenyum, dia berkata, sepertinya kita telah mengganggu cukup banyak penonton malam ini. Tatapan lelaki tua jubah linen menyapu kerumunan dan akhirnya berhenti pada putri kecil yang berusaha menyembunyikan dirinya. Dia tidak bisa membantu tetapi tercengang. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hehe, Jia Lao, setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun, kamu tampak semakin kuat di usia tuamu. Melihat lelaki tua jubah linen itu melihat ke atas, Primer Tengshan dan Nalan Jie buru-buru menyapa. Aku tidak menyangka bahwa aku akan membuat kalian berdua khawatir dan membuatmu bergegas. Aku sangat menyesal. Menjadi lebih tua, sepertinya saya menjadi lebih dan lebih disengaja. Pria tua jubah linen itu tersenyum dan mengangguk. Jia Lao benar-benar tahu cara bercanda. Mendengar ini, Nalan Jie dan Primer Tengshan buru-buru menemaninya tertawa. Orang tua yang dipanggil sebagai Jia Lao, menyapu pandangannya ke arah mereka dan akhirnya berhenti pada Xiao Yan. Ketika tatapannya yang kacau menyapu sepasang sayap di punggungnya, dia sejenak kosong. Dia kemudian berkata dengan terkejut, ini. Teknik terbang Dou. Siapa pemuda ini? Aku yang kecil adalah Yan Xiao. Suatu kehormatan bertemu denganmu, Jia Lao. Xiao Yan membungkukkan badannya sedikit dan tersenyum lembut. Cek, kamu cukup baik. Mampu memiliki teknik Dou yang langka di usia yang begitu muda.
Anak kecil, kamu tampaknya bukan seseorang yang sederhana. Jia Lao dengan hangat berkata sambil tersenyum. Hah, kamu juga lari ke sini. Dengan kilatan cahaya putih, Hai Bodong muncul di depan Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum. Kau menghilang selama 2 hari. Saya pikir Anda telah melarikan diri. Xiao Yan memutar matanya dan berkata, hihi, bagaimana bisa, hanya saja iblis tua ini melihatku. Dia takut aku akan melakukan sesuatu yang akan merusak stabilitas kekaisaran. Setelah itu, dia menarikku ke samping dan memberiku pelajaran. Hai Bodong ditertawakan. Kamu, orang ini. Mendengar kata-kata ini, Jia Lao hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang tua teman kecil ini, apakah dia muridmu? Sepertinya bakatnya cukup bagus. Tatapan berpengalaman lama Jia Lao memperhatikan Xiao Yan. Ketika dia melihat nada yang digunakan keduanya untuk berbicara satu sama lain, Jia Lao tersenyum dan bertanya. Mendengar ini, tidak hanya Muzan dan yang lainnya langsung meluruskan telinga mereka, bahkan Nalan Jie juga diam-diam mengalihkan pandangannya. Dia juga sangat ingin tahu apa sebenarnya hubungan antara Xiao Yan dan orang yang dulunya Kaisar Es ini. Mendengar kata-kata Jia Lao, Hai Bodong bingung. Segera, dia tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Xiao Yan. Namun, kata-kata yang dia katakan menyebabkan wajah semua orang, termasuk Jia Lao itu, benar-benar terpana. Murid saya, haha, aku juga ingin begitu. Sayangnya, saya tidak memiliki kualifikasi itu. Bab 303, Kekuatan Jia Lao. Tidak memenuhi syarat. Beberapa kejutan muncul di wajah tua lembut Jia Lao. Dia segera mengalihkan pandangan aneh ke arah Xiao Yan. Dengan kekuatan kelas Do Huang Hai Bodong, dia benar-benar mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru anak kecil ini. Apakah dia benar-benar memiliki potensi yang begitu besar? Di bawah langit malam, Nalan Yanran dan yang lainnya hanya bisa terdiam menyaksikan Hai Bodong yang tertawa. Setelah mereka tercengang beberapa saat, mereka menganggap kata-kata Hai Bodong ini sebagai lelucon. Di Kekaisaran Jiama ini, jika seorang Do Huang merilis berita bahwa dia ingin menerima murid, akan ada sejumlah orang yang tidak diketahui dengan bakat luar biasa yang berkerumun dengan cepat untuk memperebutkan tempat itu. Mampu menjadi murid Do Huang pada dasarnya mewakili bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk menjadi orang yang kuat. Haha, Hai tua hanya bercanda. Jia Lao, tolong jangan pedulikan dia. Hanya saja aku yang kecil sudah memiliki seorang guru dan secara alami tidak dapat beralih ke orang lain dengan sembarangan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia berkata sambil tersenyum. Di sisinya, Hai Bodong terdiam. Saat itu, meskipun telah memulihkan kekuatan Do Huangnya, Xiao Yan masih memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Kemudian, tingkat mengerikan dari Angry Buddha Lotus Flame, yang ditunjukkan Xiao Yan saat bertarung dengan dua Do Huang misterius menyebabkan ketakutan Hai Bodong terhadapnya semakin meningkat. Meskipun kekuatan Xiao Yan saat ini tampaknya telah sangat menurun sejak dia menunjukkan kekuatan Angry Buddha Lotus Flame, di dalam hati Hai Bodong, Xiao Yan hampir menjadi orang kuat yang setara dengannya atau bahkan melebihi dia. Karena itu, ketika dia mendengar Jia Lao bertanya apakah Xiao Yan adalah muridnya, dia tidak bisa menahan tawa dan menjawab dengan cara ini. Mendengar ini, Jia Lao tersenyum tipis. Tatapannya menyapu wajah Hai Bodong tanpa meninggalkan jejak. Hatinya menjadi semakin terkejut. Dengan pengetahuannya tentang Hai Bodong, dia secara alami tahu bahwa karakter yang terakhir jarang bercanda seperti itu. Jangan bilang bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Jia Lao bergumam pelan di dalam hatinya dan mau tak mau bertanya, teman muda Yan Xiao, bolehkah aku tahu nama gurumu? Mungkin aku yang dulu mengenalnya. Haha, maafkan aku, Jia Lao. Sebelum saya keluar, guru telah mengatakan kepada saya untuk tidak mengungkapkan namanya karena dia suka tidak menonjolkan diri dan telah tinggal jauh di pegunungan sepanjang hidupnya. Saya pikir Jia Lao mungkin belum pernah mendengar tentang dia. Xiao Yan berkata dengan nada meminta maaf. Itu tidak masalah. Ada banyak orang kuat yang memiliki karakter unik. Saya juga bertemu dengan beberapa orang kuat yang hidup dalam isolasi dan mengetahui karakter acuh tak acuh mereka. Jia Lao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Hatinya masih memiliki keraguan tentang kata-kata Xiao Yan. Mampu membiarkan Hai Bodong mengatakan kata-kata itu adalah perlakuan yang bahkan Jia Lao sendiri tidak pernah terima. Oleh karena itu, Guru Yan Xiao haruslah seseorang yang lebih kuat dari Hai Bodong atau bahkan dirinya sendiri.
Meskipun Kekaisaran Jiama cukup luas di mana tidak mengherankan bagi banyak orang kuat untuk hidup dalam isolasi jauh di dalam pegunungan, sebagai penjaga keluarga kekaisaran-kekaisaran, Jialau mampu meminjam kemampuan kekaisaran dan samar-samar belajar tentang beberapa dari orang-orang kuat yang hidup dalam isolasi di dalam Kekaisaran Jiama. Namun, dia benar-benar belum pernah mendengar tempat di mana ada seseorang yang hidup dalam isolasi yang sesuai dengan orang kuat kelas legendaris yang dia. Bayangkan, dengan tubuh mereka tergantung di udara, Nalan Jie dan Primer Tengshan diam-diam bertukar pandang. Mereka secara alami dapat merasakan bahwa kata-kata Hai Bo Dong bukanlah lelucon. Jika itu benar, maka guru di belakang Yan Xiao akan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Untungnya saya tidak menjadi musuh dengan dia. Saat mereka berdua bertukar pandang, mereka berhasil melihat emosi gembira di dalam satu sama lain. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas klan mereka sendiri, mereka jelas tahu kekuatan mengerikan macam apa yang dimiliki oleh orang-orang kuat dari kelas seperti itu. Baiklah, ini sudah cukup larut. Semua orang harus kembali. Hai Bodong mengangkat kepalanya, menatap bulan perak yang berangsur-angsur turun. Dia menguap, bertepuk tangan dan berkata, "Keke, teman muda Yan Xiao juga harus menghadiri pertemuan besar alkemis besok, kan?" Jia Lao mengangguk dan bertanya secara acak. "Ya," Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Nama Jia Lao adalah sesuatu yang dia dengar beberapa kali dari Hai Bodong. Ketika dia bertarung dengan dua Do Huang misterius di luar kota Yan saat itu, dia juga mendengar gelar Iblis Tua dari mereka berdua. Di Kekaisaran Jiama, dia adalah satu-satunya yang diketahui mampu bersaing dengan Ratu Medusa. Oleh karena itu, Xiao Yan saat ini yang tidak memiliki Yao Lao untuk melindunginya sangat takut pada Jia Lao ini. Ketika dia berbicara, dia sangat sopan dan berhati-hati. Saat dia mengingat Ratu Medusa, tangan Xiao Yan tanpa sadar mengusap Seven Colored Heaven Swallowing Python, yang diam-diam tidur di lengan Xiao Yan. Untungnya, anak kecil ini terlahir dengan pengetahuan untuk menyembunyikan ki-nya dengan sempurna. Kalau tidak, itu pasti akan ditemukan oleh orang-orang kuat seperti Setan Tua dan Hai Bodong. Ah, anak kecil ini juga merupakan bom yang tidak stabil. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Hanya memikirkan sikap dingin Ratu Medusa, jantungnya mulai berdebar. Wanita ini mungkin menyihir sampai memabukkan orang, tetapi ketika dia membunuh orang, itu semudah dan rapi seperti membunuh ayam. Xiao Yan percaya bahwa jika dia tidak berjanji kepada Ratu Medusa untuk membantunya mendapatkan apa yang disebut formula obat, pil pencairan roh, kali ini, dia pasti akan mengambil nyawa kecilnya saat dia bangun lagi. Sepertinya saya menghadapi batasan di mana-mana ketika guru tidak ada. Sepertinya saya harus bergegas dan mendapatkan Seven Magical Green Spirit Saliva, klan Nalan. Kalau tidak, sungguh tidak nyaman hidupku dibentuk di tangan orang lain. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah kehilangan Yao Lao, dia akhirnya menyadari bahwa situasinya sebenarnya sangat berbahaya. Keke, hal itu adalah panggung bagi anak-anak muda untuk berkompetisi. Besok, saya mungkin pergi dan melihat berapa banyak orang luar biasa yang bahkan Pak Tua Hai tidak bisa berhenti memuji. Jia Lao tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke puncak pohon besar itu. Dia berkata dengan lemah, "Yuer kecil, ini sudah sangat larut, namun kamu masih membabi buta di luar. Anda sebaiknya mengikuti saya kembali." Petik 2. Iya, mendengar kata-kata Jia Lao, putri kecil yang biasanya tampak aneh hanya bisa menjawab tanpa daya. Dia kemudian dengan patuh maju ke depan. Jia Lao memberi isyarat dengan tangannya dan kekuatan isap menariknya ke sisinya di mana dia digantung tanpa bergerak. "Keponakan Yan Ran, Liu Lingboy, bantu saya mengirim salam saya ketika Anda melihat guru Anda." Membawa putri kecil dengan satu tangan, Jia Lao tersenyum ke arah Nalan Yan Ran dan Liu Ling. Segera, tatapannya dilemparkan ke Mu Zan, yang wajahnya dipenuhi rasa hormat. Dia berkata sambil tersenyum lagi, "Anak kecil dari klanmu. Apakah kamu sudah kembali? Kali ini, Anda lebih baik diam dan diam. Kalau tidak, Anda harus diusir lagi." Petik 2. Tentu saja. Mendengar ini, kepala Muzan mengangguk seperti ayam kecil yang memakan biji-bijian. Di depan iblis tua yang harus disapa Muzan saat melihatnya, sikapnya yang arogan dan mengesankan tidak lagi tersisa. Melihat mereka akan bubar, Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia menangkupkan tinjunya bersama di Nalan Jie dan Primer Tengshan sebelum menghadap Hai Bo Dong dan bertanya, "Bagaimana kalau kita pergi?"
Ah, ayo pergi. Hai Bodong dengan malas menganggukkan kepalanya. Dia hanya mengucapkan selamat tinggal pada Jia Lao. Adapun Nalan Jie dan Primer Tengshan, mereka diabaikan begitu saja olehnya. Sepasang sayap es secara bertahap muncul ke permukaan. Dia mengepakkannya, membawa angin dingin saat dia menghilang ke udara. Jia Lao, selamat tinggal. Xiao Yan tersenyum pada Jia Lao. Sepasang sayap di punggungnya mengepak dan dia berubah menjadi sinar cahaya yang mengikuti Hai Bo Dong di depannya. Melihat Xiao Yan dan Hai Bo Dong pergi, Jia Lao juga tidak tinggal lebih lama lagi. Membawa putri kecil dengan satu tangan, sayap Doki berwarna kuning pucatnya mengepak. Dengan suara, siu, dia menghilang dari pandangan, hanya menyisakan tawa samar yang tertinggal di udara. Semuanya, tolong sebarkan. Di langit malam, dua sinar cahaya dengan cepat melintas dan menghilang. Hei, kamu tidak membocorkan informasi apapun tentang aku, kan? Xiao Yan, yang mengikuti di belakang Hai Bodong, tiba-tiba berkata. Tidak, aku tahu kamu ingin menyembunyikan identitasmu. Saya tidak menyebutkan sedikit pun tentang Anda kepada setan tua itu. Anda tidak perlu khawatir. Hai Bodong menggelengkan kepalanya dan berkata. Cobalah yang terbaik untuk merahasiakannya. Untuk Sekte Mystic Cloud untuk bertahan hidup di Kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun, kemungkinan mereka memiliki hubungan yang cukup baik dengan keluarga Kekaisaran. Kita harus berhati-hati. Xiao Yan menghela nafas. Apakah lukamu belum pulih? Hai Bodong mengangguk sebelum tiba-tiba bertanya. Ujung hati Xiao Yan melonjak. Wajahnya tetap tidak berubah saat dia sedikit mengangguk dan berkata, benda itu benar-benar terlalu menakutkan. Dampaknya benar-benar terlalu serius, tapi saya pikir itu harus segera terjadi. Selama saya mendapatkan 7 air liur roh hijau ajaib, saya seharusnya bisa pulih. Petik 2. Saat itu aku sudah memberitahumu untuk tidak terlalu impulsif, namun kamu bersikeras melakukan tindakan gila menggabungkan dua api surgawi. Hai Bodong tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan setan tua itu telah meningkat menjadi banyak ketinggian yang lebih besar. Saat itu ketika saya bertukar pukulan dengannya, saya sepenuhnya dirugikan. Saya pikir dia saat ini harus berada di sekitar bintang 8 atau bahkan bintang 9 Do Huang. Ah, jika dia beruntung, dia mungkin bisa menembus penghalang dan menjadi Do Song. Dia sekuat itu. Meskipun Xiao Yan sudah mengantisipasi hal ini di dalam hatinya, dia tetap terkejut ketika mendengar Hai Bo Dong mengakuinya. Itu benar, karena hubungan antara aku dan klan primer, orang itu selalu sangat perhatian padaku. Dia takut aku akan mengambil keuntungan dari situasi ini dan menggulingkan keluarga kekaisaran Jiama mereka. Kemarin, saya tidak sengaja mengizinkannya menemukan kisah. Dari kata-katanya, dia mengatakan bahwa dia ingin berdebat denganku tetapi apakah dia benar-benar berpikir aku bodoh? Bukankah dia jelas-jelas berusaha menunjukkan kekuatannya dan membuatku takut? Orang tua itu benar-benar tidak akan mati. Hai Bodong memarahi. Dia tidak akan menjadi penghalang masalah kita, kan? Xiao Yan sedikit mengernyit dan bertanya dengan lembut. Itu tidak akan terjadi. Tidakkah kamu melihat bahwa orang tua itu juga mulai sedikit takut padamu? Atau mungkin aku harus mengatakan bahwa dia takut pada guru di belakangmu yang tidak ada. Selama kekuatanmu belum terungkap, dia tidak akan berani menyentuhmu dengan cara apapun. Hai Bodong menyuarakan pikirannya. SL, agak membingungkan karena Hai Bodong mengatakan bahwa Xiao Yan berbohong. Apa yang saya pikir itu mengacu pada kurangnya kekuatan Xiao Yan. Karena itu, kamu harus segera memulihkan kekuatanmu. Selama Anda memulihkan kekuatan Anda, kami tidak perlu terlalu khawatir dengan setan tua itu. Petik 2. Aku akan melakukan yang terbaik. Namun, jika dia pergi ke laut, maka saya akan melemparkan Angry Buddha Lotus Flame di ibu kota bahkan jika saya harus menanggung luka serius. Xiao Yan mengangkat bahu dan berkata dengan santai. Kau gila, mendengar ini, Hai Bo Dong membuka mulutnya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya dengan pahit mengeluarkan sebuah kalimat. Setelah itu, dia tidak lagi berani mengatakan apa-apa. Melihat Hai Bo Dong menjadi pendiam, Xiao Yan tersenyum dan memutar lehernya. Dalam hatinya, dia dengan lembut bergumam, besok adalah pertemuan agung alkemis. Lebih baik aku mendapatkan formula obat, Towing Spirit Pill, terlebih dahulu. Sebelum saya pergi ke Mystic Cloud Sect,
saya harus menenangkan Ratu Medusa terlebih dahulu, iblis wanita ini. Bab 304, Fama, Yaoye. Pertemuan besar dimulai. Keesokan harinya, tidak ada awan di langit biru selama puluhan ribu kilometer. Sinar matahari hangat, namun tidak sombong. Angin sepoi-sepoi yang sesekali menyapu menghilangkan kebisingan di dalam kota, menyebabkan seseorang merasa sangat segar. Hari ini ada peristiwa besar di dalam Kekaisaran Jiama. Pertemuan Agung Alkemis akan dimulai hari ini. Saat sinar matahari pertama menembus batas tanah dan menyinari kota yang memiliki sejarah yang kaya, sekelompok sosok manusia dengan jubah alkemis panjang mulai muncul di jalan-jalan yang sepi. Orang-orang yang memiliki pekerjaan yang sangat dihormati ini biasanya jarang terlihat secara massal. Karena kekuatan mereka yang besar dan kepentingan mereka yang tak tertandingi, para alkemis tampak agak misterius dan dihormati di hati orang-orang biasa. Hari ini, para alkemis berstatus tinggi ini seperti semut yang meninggalkan sarangnya, berulang kali keluar dari berbagai tempat peristirahatan di ibu kota. Meskipun jalan yang mereka ambil berbeda, tujuan akhir mereka adalah asosiasi alkemis kuno yang berdiri di tengah kota. Hari ini, semua toko di dalam kota suci Jiama dibuka lebih awal dari biasanya. Banyak orang memanjat keluar dari tempat tidur mereka yang hangat, berdiri di pintu dan menatap sekelompok besar alkemis yang sibuk di jalanan. Tatapan mereka dipenuhi dengan panas dan rasa hormat. Pertemuan Agung Alkemis selama beberapa hari ini akan menjadi periode paling meriah dan berapi-api di kota suci Jiama sepanjang tahun. Para alkemis yang biasanya jarang terlihat, keluar dari segala arah hari ini dan muncul dalam skala yang mirip dengan unit militer. Adegan megah semacam ini adalah sesuatu yang orang-orang hanya beruntung untuk melihatnya selama pertemuan besar alkemis. Pada hari istimewa ini, Xiao Yan juga bangun sangat pagi. Dia duduk bersila di tempat tidur dan diam-diam menyesuaikan kembali kondisinya selama 1 jam. Ketika tubuhnya telah mencapai kondisi puncaknya, dia akhirnya perlahan membuka matanya. Xiao Yan dengan malas memutar tubuhnya. Dia mendengar beberapa suara berderak di dalam tubuhnya. Dengan sedikit senyum, dia turun dari tempat tidur dan berjalan keluar dari aula dalam. Sekilas, dia melihat Hai Bodong yang berada di sisi jendela. Kau sudah bangun. Hari ini jumlah alkemis yang muncul di kota suci Jiama kemungkinan akan mencapai jumlah yang menakutkan. Memang, layak menjadi Grand Meeting Alkemis. Hanya acara besar semacam ini yang bisa memanggil semua alkemis di dalam kekaisaran. Tatapan Hai Bodong menatap jalan di mana para alkemis berulang kali melintas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya dan memuji. Alkemis juga manusia. Mereka juga membutuhkan kehormatan dan persetujuan. Pertemuan Agung Alkemis ini akan menjadi panggung terbaik mereka. Xiao Yan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, menyesap sedikit dan berkata dengan senyum tipis. Hai Bodong membalikkan tubuhnya, menatap Xiao Yan, sambil tersenyum dia bertanya, sebenarnya, aku sangat penasaran. Dengan kemampuan Anda sebenarnya akan berpikir untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar alkemis. Meskipun Grand Meeting semacam ini jarang terlihat, itu tidak sesuai dengan kemampuanmu, kan? Xiao Yan tersenyum, mengangkat cangkir tehnya dengan kedua tangan dan berkata dengan lembut, aku tidak punya pilihan. Siapa yang meminta hadiah Grand Meetings Champion ini menjadi sesuatu yang menarik minat saya. Formula obat, Towing Spirit Pill, itu akan sangat berguna bagiku. Meskipun kamu bukan seorang alkemis, kupikir kamu juga harus tahu kemampuan memikat seperti apa yang dimiliki formula obat terhadap seorang alkemis. Formula obat tingkat 6 itu memiliki daya tarik yang tidak akan lebih rendah dari teknik Do kelas D. Hai Bodong tanpa daya menggelengkan kepalanya, memukul bibirnya dan berkata, dengan kemampuanmu, berpartisipasi dalam pertemuan besar ini seperti Do. Huang menyerbu ke arena kompetisi sekelompok Douse. Petik 2. Kamu benar-benar melebih-lebihkan aku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, jika sebelum aku menunjukkan, Angry Buddha Lotus Flame, menjadi juara Grand Meeting akan semudah membalikan tangan. Meskipun, sekarang, semangat saya rusak dan kekuatan saya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dan hal terpenting saat menyempurnakan pil obat adalah kekuatan spiritual. Oleh karena itu, saya tidak memiliki keyakinan mutlak untuk memenangkan Grand Meeting yang saya ikuti kali ini. Tidak mungkin seserius itu kan? Jika seorang Grandmaster Alkemis yang dapat memperbaiki pil obat tingkat 6 benar-benar kalah dalam kompetisi semacam ini dengan generasi muda,
Maka, ekspresi Haibo Dong aneh saat dia menatap Xiao Yan dan berkata, "Itu akan sangat memalukan, kan?" Xiao Yan tersenyum dan melanjutkan. Dia berdiri dan berkata, "Jika saya bahkan tidak memiliki sedikit ketabahan mental ini, lalu bagaimana saya akan pergi dan mengejar jalan alkemis yang panjang? Baiklah, ini hampir waktunya. Ayo pergi." Xiao Yan meletakkan cangkir tehnya. Dia tersenyum, berbalik dan berjalan keluar dari pintu. Di belakangnya, Hai Bodong tak berdaya menggelengkan kepalanya dan hanya bisa mengikuti. Mereka berjalan keluar dari kamar dan menuruni tangga penginapan. Jubah alkemis tingkat 2 di tubuh Xiao Yan menarik banyak mata, tapi Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Tatapannya secara acak menyapu beberapa alkemis yang melewati pintu. Setelah itu, dia perlahan keluar. Saat dia berjalan di jalan, tatapan penuh rasa ingin tahu yang berulang kali diarahkan padanya menyebabkan Xiao Yan mengerucutkan bibirnya. Sudut mulutnya mengandung sedikit senyum. Di kedua sisi jalan yang luas, wanita muda dengan sosok montok dan langsing tertawa merdu dengan lembut. Mereka melemparkan tatapan malu dan memuja mereka ke arah para alkemis yang berjalan di jalan. Untuk wanita muda yang termasuk dalam usia di mana mereka dipenuhi dengan trik dan delusi, para alkemis yang misterius dan dalam seperti magnet yang menarik pandangan mereka dengan erat. Di era ini, para alkemis lebih mudah membiarkan wanita-wanita muda ini jatuh cinta daripada dengan para pangeran dalam dongeng. Dari sini, orang bisa tahu status bergengsi seperti apa yang dimiliki seorang alkemis di benua di mana Doki paling dihormati. Kota dipenuhi dengan keaktifan dan antusiasme, membasuh aura ketat dan khusyuk sampai tidak ada yang tersisa. Merasakan gairah di dalam kota, hati tenang Xiao Yan juga diam-diam mulai berdetak lebih cepat. Tidak peduli seberapa luar biasa kekuatan mentalnya, bagaimanapun juga dia masih muda. Selama seseorang masih muda, hatinya akan sembrono dan liar. Hal tentang orang muda yang membuat iri orang lain, adalah mereka berjuang dengan penuh semangat, gigih tanpa lelah sampai mereka berhasil. Xiao Yan berjalan perlahan menuju asosiasi alkemis. Tatapannya sesekali menyapu melewati para alkemis yang melewatinya. Di dalam hatinya, dia bergumam kaget, sepertinya orang-orang yang ditarik oleh Grand Meeting tidak lemah. Tidak hanya para alkemis puncak di kekaisaran yang berkerumun, banyak dari negara lain telah datang. Aku ingin tahu apakah akan ada kuda hitam dari negara lain yang mungkin tiba-tiba muncul selama Grand Meeting, jika itu masalahnya, maka ini akan sedikit menyenangkan. Meskipun hati Xiao Yan memikirkan pikiran jahat seperti itu, wajahnya tidak mengungkapkan semua itu di permukaan. Dia perlahan melewati beberapa jalan, mengangkat kepalanya dan menatap asosiasi kuno yang berdiri di ujung pandangannya. Dia menghela nafas dengan lembut, berbalik dan melirik Haibo Dong yang dengan santai mengikuti di belakangnya. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju asosiasi. Setelah memasuki asosiasi, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat pintu masuk asosiasi yang tampaknya telah sepenuhnya diblokir. Dia mendorong jalannya ke kerumunan manusia. Tubuhnya seperti ikan memasuki laut, melewati kerumunan dengan cara yang aneh. Setelah menjalani pelatihan kemampuan menghindar Yao Lao di pegunungan Magical Beast Mountain, Xiao Yan berhasil menyelamatkan cukup banyak masalah dalam situasi seperti ini sekarang. Saat tubuhnya sedikit bergoyang, Xiao Yan tiba di depan kerumunan dan menghela nafas panjang lega saat dia akhirnya memasuki gerbang depan asosiasi alkemis. Pupil matanya mengerut saat dia menoleh untuk melihat sekeliling dan melihat Haibo Dong, yang terlihat seperti sedang berjalan dalam tidur, mengikutinya dari dekat. Benar-benar layak menjadi Do Huang, menemaniku begitu dekat namun aku masih tidak dapat mendeteksinya sedikitpun. Xiao Yan diam-diam mengaguminya di dalam hatinya saat dia memasuki asosiasi alkemis dan berjalan di sekitar aula. Dia baru saja akan memasuki zona timur ketika dia benar-benar bertemu dengan Ao Tuo dan kelompoknya, yang terkejut melihatnya. Mereka segera mulai tertawa. Ikutlah denganku anak kecil, tempat Grand Meeting tidak berada di dalam asosiasi alkemis, kata Ao Tuo sambil tersenyum sambil menepuk bahu Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat dia menyapa Frank serta kedua gadis Sue dan Mei. Anak kecil, kali ini asosiasi kota batu hitam kami datang untuk menemuimu. Pastikan untuk tidak kalah dari Liu Ling itu. Frank tersenyum dan berkata, dia sangat percaya pada Xiao Yan sejak tes internal sebelumnya. Hehe, aku akan mencoba. Xiao Yan tersenyum. Dia tiba-tiba melihat Ao Tuo menatap Haibo Dong dengan terkejut, dan memperkenalkan,
Tuan Aotuo, ini adalah teman saya, Hai Bodong. Oh, apa kabar? Aotuo, Frank dari Black Rock City. Aotuo dan Frank tersenyum dan mengangguk. Karena Hai Bodong telah hidup dalam isolasi selama beberapa dekade, keduanya tidak terlalu akrab dengan nama Hai Bodong. Mereka hanya samar-samar merasa bahwa nama itu sedikit akrab di telinga. Aotuo dan Frank berasal dari kelas Dowling dan sebagai alkemis, kekuatan spiritual mereka jauh lebih tinggi daripada kelas yang sama. Oleh karena itu, meskipun tidak mengetahui latar belakang pihak lain, mereka samar-samar dapat merasakan dengan persepsi spiritual mereka bahwa lelaki tua di depan mereka memiliki sesuatu yang mendalam dan mereka tidak berani meremehkannya. Iya, Hai Bodong hanya mengangguk samar pada etiket sopan mereka berdua. Sikapnya yang tenang menyebabkan mereka berdua bingung. Ling Fei, yang tidak memiliki sedikit pun ketidaksempurnaan di matanya, melebarkan matanya dan menatap. Saat dia hendak berteriak, dia dengan cepat ditangkap oleh Aotuo. Maaf Dua Grandmaster, karakter Hai Tua memang seperti itu. Dia tidak punya niat untuk melawan kalian berdua. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia hanya bisa tersenyum sedikit dan merapikan semuanya. Untungnya, Aotuo dan Frank tidak terlalu khawatir. Mereka tersenyum sembarangan dan mengubah topik pembicaraan. Kelompok itu berbicara dan tertawa ketika mereka berjalan keluar dari aula. Dengan Aotuo yang memimpin, mereka berjalan keluar dari pintu belakang asosiasi dan menuju ke suatu tempat di selatan kota. Lokasi Grand Meeting kali ini adalah alun-alun keluarga kekaisaran. Ukuran tempat itu bisa menampung puluhan ribu orang, dan itu benar-benar memenuhi ukuran yang dibutuhkan untuk pertemuan besar ini. Saat mereka berjalan di jalan, Aotuo tersenyum dan menjelaskan, setelah perkiraan awal, seharusnya ada lebih dari 2.000 orang yang berpartisipasi dalam pertemuan besar ini. Ini adalah jumlah peserta yang lebih besar dibandingkan dengan beberapa Grand Meeting sebelumnya. Petik 2. Lebih dari 2.000 orang. Jumlah ini menyebabkan Xiao Yan mengisap lidahnya tanpa sadar. Perlu diketahui bahwa persyaratan untuk menjadi seorang alkemis sangat keras. Mengatakan bahwa hanya 1 dari 1.000 atau bahkan 1 dari 10.000 yang bisa menjadi seorang alkemis tidaklah berlebihan. 2.000 orang saat ini di sini mungkin adalah pertemuan lebih dari setengah alkemis di Kekaisaran Jiama. Pertemuan besar dibagi menjadi beberapa putaran pemeriksaan. Setiap pemeriksaan akan menghilangkan cukup banyak orang. Di babak selanjutnya, kesulitan ujian menjadi jauh lebih besar. Orang terakhir yang tersisa akan menjadi juara terakhir. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Berpikir tentang memiliki lebih dari 2.000 orang secara bersamaan menaikkan api dan memurnikan pil di lapangan terbuka yang sama, Xiao Yan merasa sedikit bersemangat. Cara spektakuler itu kemungkinan akan sangat mendebarkan. Sementara dia berbicara, alun-alun keluarga kekaisaran, yang telah disebutkan Aotuo lebih awal, secara bertahap muncul di depan mata mereka. Xiao Yan mengangkat matanya dan menyaksikan. Ujung penglihatannya sebenarnya hanya bisa melihat sebagian kecil dari alun-alun besar. Saat ini, ada tentara bersenjata lengkap yang ditempatkan di luar alun-alun untuk menjaga ketertiban. Pertemuan besar semacam ini telah mengumpulkan orang-orang kuat dari mana-mana. Jika kerusuhan terjadi, ibu kota akan menerima pukulan besar. Oleh karena itu, keluarga kekaisaran sangat berhati-hati dalam menjaga ketertiban. Ada inspektur dari asosiasi alkemis yang ditempatkan di pintu masuk alun-alun. Hanya orang-orang dari asosiasi dan peserta yang diizinkan masuk dari pintu masuk ini. Pintu masuk ke kursi penonton terletak di tempat lain. Di bawah pimpinan Aotuo, Xiao Yan dan yang lainnya tidak menghadapi rintangan sedikitpun saat mereka memasuki alun-alun. Setelah berjalan di lereng yang tinggi untuk memasuki alun-alun, area terbuka yang sangat besar itu akhirnya benar-benar ditampilkan di depan mata Xiao Yan. Berdiri di puncak lereng, Xiao Yan menatap alun-alun batu hijau yang besar sampai-sampai konyol. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan memuji. Alun-alun itu berbentuk bulat, dengan kursi yang tak terhitung jumlahnya terletak di dua sisinya. Tampaknya itu adalah kursi untuk penonton. Di seberang kursi penonton, ada kursi VIP yang didekorasi lebih mewah. Ini secara khusus melayani eselon atas asosiasi dan kepala kekuatan besar itu. Saat tatapannya menyapu tanah terbuka yang tak tertandingi, Xiao Yan menemukan bahwa ribuan meja persegi batu hijau benar-benar ditempatkan secara terbuka dan rapi di dalamnya. Meja persegi ini tersebar secara teratur dan ditempatkan dengan sangat tepat. Sepintas, mereka seperti unit militer batu hijau yang berdiri diam.
Saat ini, sudah ada cukup banyak alkemis yang berpartisipasi dalam kompetisi dengan tenang duduk bersila di kursi batu di belakang meja batu hijau di lapangan terbuka. Seiring berjalannya waktu, bergerak lebih dekat ke waktu awal kompetisi, semakin banyak alkemis berkerumun dari jalan dan mencari tempat duduk mereka sesuai dengan nomor yang mereka terima. Ao Tuo melirik ke langit sambil tersenyum dan berkata, "Ayo pergi ke kursi VIP dulu. Masih ada waktu sampai dimulainya Grand Meeting. Di sana, Anda dapat bertemu dengan beberapa orang penting yang memiliki kekuatan signifikan. Ini mungkin berguna bagi Anda." Ah, tadi malam, Xiao Yan bahkan sudah melihat penjaga keluarga kekaisaran, Jia Lao yang misterius. Oleh karena itu, dia tidak mengungkapkan pendapat mengenai orang-orang dengan kekuatan signifikan yang telah disebutkan oleh Ao Tuo. Namun, saat ini masih cukup awal sehingga dia secara acak menganggukkan kepalanya. Melihat bahwa tidak ada keberatan, Ao Tuo dan Frank memimpin dan membawa beberapa dari mereka ke kursi VIP. Ketika mereka hendak memasuki bagian VIP, Ao Tuo tiba-tiba menunjuk ke barisan depan. Sudah ada deretan orang yang duduk. Di antara mereka, ada wakil ketua Asosiasi Alkemis, Kie Mier. Di sampingnya duduk seorang lelaki tua mengenakan jubah alkemis berwarna ungu. Itu adalah ketua Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jiama, Tuan Fama. Saya telah mendengar bahwa dia saat ini akan melangkah ke tingkat alkemis tingkat 6. Di dunia alkemis di dalam Kekaisaran Jiama, reputasi Lord Fama hampir sama jika dibandingkan dengan Pil King Guhe. Bahkan ketika Guhe bertemu Lord Fama, dia harus sedikit lebih sopan. Saat itu, sebelum Guhe mendapatkan ketenaran, Lord Fama telah memberinya cukup banyak perhatian. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah pelindung Lord Fama, Ao Tuo berkata dengan lembut. Catatan, Tuan di sini digunakan sebagai istilah hormat. Hei, aku tidak menyangka orang tua itu masih hidup. Benda-benda tua ini lebih abadi dari yang kukira. Hai Bodong menyipitkan matanya saat dia berdiri di samping Xiao Yan. Ketika dia mendengar Ao Tuo membuat perkenalan, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia melirik pria tua itu dan berkata, "Oh." Alis Xiao Yan berkedut sedikit. Dia menatap kulit pohon kering itu seperti wajah lelaki tua yang tampak sekarat. Tatapannya agak aneh. Dari apa yang dia dengar, lelaki tua ini seharusnya menjadi pemimpin dunia alkemis Kekaisaran Jiama. Pria tua dengan mata buram itu tampaknya merasakan tatapan terfokus padanya dan tiba-tiba menoleh. Dia mengalihkan tatapannya yang tampak bingung ke arah sisi Xiao Yan. Senyum ramah muncul di kulit kering di wajahnya. Melihat lelaki tua itu menoleh, Ao Tuo dan Frank buru-buru membungkuk dan memberi salam. Setelah itu, mereka bergerak di sepanjang koridor dan dengan hati-hati berjalan ke barisan depan. Mereka berbicara dengan hormat kepada orang tua itu, "Tuan Fama, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Anda masih dipenuhi dengan kekuatan yang sama." Petik 2. Keke, ini Ao Tuo dan Frank dari Black Rock City, kan? Kalian berdua cukup baik. Anda benar-benar menjadi alkemis tingkat 4. Di tahun-tahun ini, kemajuanmu cukup cepat. Pria tua yang dipanggil sebagai Fama menyapu pandangan keruhnya pada mereka berdua dan tertawa pelan. Ini semua karena ceramah Lord Fama terakhir kali. Ao Tuo masing-masing tersenyum dan berkata, "Yang bisa saya bicarakan hanyalah beberapa pengalaman pribadi saya. Yang terpenting adalah bergantung pada dirimu sendiri." Fama tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan di belakang Ao Tuo. Dengan senyum ramah, dia berkata, "Teman kecil ini pasti yang memperoleh hasil terbaik selama tes asosiasi kali ini, kan? Namanya, sepertinya dipanggil Yan Xiao." Petik 2. Ketua Fama, si kecil ini adalah Yan Xiao. Xiao Yan tidak berani meremehkan orang yang reputasinya di dunia alkimia Kekaisaran Jiama lebih besar dari Guhe. Dia membungkuk dan tersenyum ketika dia menjawab. "Haha, kebanyakan pahlawan berasal dari anak muda. Pada usia seperti itu, Anda dapat memperbaiki daun spiritual besi hitam berkali-kali. Aku ingat saat itu, Guhe, anak itu tidak memiliki kemampuan seperti ini." Suara Fama tidak tergesa-gesa atau lambat. Meskipun sedikit serak, itu memiliki sifat magis tertentu yang tidak memungkinkan orang lain untuk mengganggu kata-katanya. Xiao Yan dengan tenang tersenyum, tetapi tidak terus mengatakan apapun tentang topik ini. Fama tersenyum dan menatap Xiao Yan, tatapannya sepertinya memiliki makna yang lebih dalam saat dia berhenti sejenak di wajah tenang itu. Merasakan tatapannya,
Xiao Yan tiba-tiba merasa khawatir. Jangan bilang bahwa dia telah melihat melalui penampilan yang disamarkan ini. Sama seperti Xiao Yan sedang membayangkan hal-hal di dalam hatinya, Fama tampaknya merasakan kegelisahannya. Yang terakhir segera berkata dengan lembut sambil tersenyum, teman kecil, selama Anda tidak menargetkan asosiasi, saya yang lama tidak akan usil. Meskipun tawa Fama menyebabkan para tetua asosiasi di sekitarnya merasa bingung, Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega. Dia melemparkan tatapan terima kasih pada Fama. Orang tua yang tidak akan mati. Sepertinya semakin lama kamu hidup, semakin kamu suka berbicara, tawa dingin yang tiba-tiba muncul, menyebabkan ekspresi semua orang di kursi VIP berubah drastis. Ekspresi Kiemier, yang duduk di samping Fama, tenggelam saat dia menangis dengan suara rendah, siapa itu? Ketika tawa dingin ini berdering, Xiao Yan menghela nafas tanpa daya di dalam hatinya. Selain Hai Bodong yang ada di belakangnya, siapa lagi yang akan sekasar ini saat dia berbicara? Tawa dingin itu juga membuat Fama bingung. Dengan cepat mengikuti yang mana, bagaimanapun, dia mengalihkan pandangannya ke belakang Xiao Yan dan bergumam, Ki ini sedingin es dingin, jangan bilang. Pak Tua Es. Ketika dia mengatakan sampai saat ini, lebih banyak kejutan muncul di wajahnya. Hihi, Pak Tua Fa, saya tidak berpikir bahwa Anda masih akan mengingat saya. Itu tidak mudah, sosok manusia di belakang Xiao Yan melintas. Hai Bodong perlahan berjalan ke depan di bawah tatapan tertegun dari Ao Tuo, Sue Mei dan yang lainnya. Dia melanjutkan untuk langsung duduk di samping Fama dan membuka mulutnya untuk tertawa. Kamu sebenarnya belum mati. Bukankah Ratu Medusa akhirnya melakukan itu padamu? Fama terkejut saat dia menatap Hai Bodong di sisinya dan tidak bisa tidak bertanya. Untungnya aku selamat, Hai Bodong memukul bibirnya. Ada beberapa ketakutan yang tersisa di matanya saat dia menghela nafas, wanita itu benar-benar menakutkan. Kamu benar-benar pria dengan kehidupan yang sulit, tapi ada baiknya kamu masih hidup. Setidaknya orang tua sepertiku tidak akan terlalu kesepian. Haha, wajah seperti pohon layu Fama bergerak saat dia tertawa terbahak-bahak. Mendengar percakapan antara mereka berdua, para tetua dari asosiasi yang awalnya tidak senang dengan kata-kata kurang ajar Hai Bodong segera menyusut kembali. Menurut apa yang dikatakan Fama, lelaki tua tak dikenal ini sebenarnya adalah karakter hebat yang memiliki penampilan rendah hati. Berdiri di belakang Ao Tuo, Ling Fei dan Sue Mei benar-benar tercengang saat mereka menatap Hai Bodong yang mengobrol sembarangan dengan Fama untuk menghabiskan waktu. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti bahwa lelaki tua yang tampak sangat biasa ini sebenarnya adalah orang kuat yang menyembunyikan keahliannya. Orang ini, mengapa semua yang dia berteman adalah orang-orang dengan level seperti itu? Kedua gadis itu bertukar pandang sebelum mengalihkan pandangan aneh mereka ke arah Xiao Yan di sampingnya, yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Keakraban antara Hai Bodong dan Fama jelas membuat Ao Tuo dan Frank terkejut. Beberapa waktu kemudian, Ao Tuo yang telah pulih, tiba-tiba ekspresinya sedikit berubah. Dia dengan lembut bergumam, Hai Bodong. Hai Bodong. Kaisar es dari 10 orang kuat saat itu, sepertinya dipanggil dengan nama ini kan. Saat dia memikirkan ini di dalam hatinya, Ao Tuo memiringkan kepalanya dan bertukar pandang dengan Frank. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka tidak menyangka bahwa orang tingkat antik seperti ini masih hidup. Terlebih lagi, hubungannya dengan Xiao Yan tidak terlihat sederhana. Anak kecil ini bersembunyi sangat dalam. Sama seperti Sue Mei dan Ling Fei, Ao Tuo dan Frank juga menatap Xiao Yan dengan mata aneh. Dalam hati mereka, mereka tidak yakin mengapa seorang pemuda yang telah melangkah ke dunia alkemis belum lama ini benar-benar bisa mengenal orang yang begitu kuat. Xiao Yan berdiri di tempat yang sama dan hanya tak berdaya menahan banyak tatapan aneh. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Hai Bodong telah mengatakan sesuatu kepada Fama yang sekali lagi berbalik ke arahnya. Fama saat ini sedikit mengernyit saat dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan, sepertinya mencari sesuatu. Mengapa? Melihat sikap Fama, Hai Bodong mau tidak mau bertanya dengan heran. Dia hanya menyebutkan bahwa bakat pelatihan Xiao Yan tidak buruk, tapi dia tidak berharap pihak lain bereaksi seperti ini. Haha, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sepertinya aku merasakan kisah seseorang yang pernah kutemui sebelumnya pada teman muda Yan Xiao. Fama terbatuk dengan lembut dan berkata dengan agak ragu. Pernah bertemu sebelumnya. Xiao Yan mengedipkan matanya. Ada perubahan di hatinya saat dia bergumam,
jangan bilang bahwa dia merasakan kehadiran Ratu Medusa. Mungkin aku salah merasakan. Kalau sudah tua, cenderung lebih banyak berhalusinasi. Ketika Fama merasakan lagi, ia tidak memiliki perasaan yang sama seperti sebelumnya. Fama menggelengkan kepalanya dengan sedikit kecewa. Dia bersandar di kursi, tampak sedikit linglung saat dia memasuki trans sementara ingatannya bermain. Saat itu, ketika Fama masih muda, dia secara kebetulan bertemu dengan seorang lelaki tua, yang kemampuannya tidak terduga, saat dia menjelajahi benua. Karena suatu alasan, lelaki tua itu dan Fama tinggal bersama selama 3 hari. Selama 3 hari itu, lelaki tua itu dengan santai memberikan beberapa hal kepadanya. Namun, Fama mendapat banyak manfaat dari hal-hal tersebut. Dengan meminjam apa yang diajarkan orang tua itu, Fama yang semula tidak dikenal kembali ke Kekaisaran Jiama dan maju selangkah demi selangkah hingga tahap ini hari ini. Itu juga karena dia telah mencapai langkah ini sehingga Fama semakin menyadari betapa menakutkannya kemampuan pria tua misterius itu saat itu. Kisamar yang dia rasakan pada Xiaoyan beberapa saat yang lalu sangat mirip dengan yang dimiliki orang tua itu. Saat itu adalah alasan mengapa Fama tiba-tiba kehilangan dirinya sendiri. Karena Xiaoyan telah sadar bersalah, dia tidak berani mengejar topik ini. Namun, ketika dia hendak mengganti topik, sebuah tawa lama terdengar dari lorong di tengah kursi. Pak Tua, hai, teman muda Yan Xiao, kamu datang cukup awal. Mendengar tawa, semua orang menoleh untuk melihat. Ketika mereka melihat seorang lelaki tua berambut putih mengenakan pakaian linen sederhana, semua orang sangat terkejut sehingga mereka memucat. Dalam hati mereka bertanya angin apa yang bertiup hari ini. Bahkan iblis tua ini berlarian hari ini. Orang yang datang secara alami adalah Jia Lao, yang ditemui Xiao Yan tadi malam. Putri kecil juga mengikuti di belakang. Hari ini, dia mengenakan jubah alkemis hijau pucat yang jelas dirancang khusus. Lengan bajunya yang luas, memiliki sutra cerah yang ditarik di sekelilingnya untuk membentuk bentuk teratai. Ini memberinya keanggunan yang datang entah dari mana. Namun, Xiaoyan yang jelas tahu karakternya, mengerti bahwa wanita muda ini, yang tampak pendiam di permukaan, sebenarnya adalah orang yang unik. Saat tatapannya menyapu putri kecil, Xiaoyan menemukan bahwa di sampingnya, ada seorang wanita jangkung mengenakan gaun mewah dan cemerlang. Wajah wanita ini mirip dengan putri kecil tetapi memiliki sifat dingin yang tidak jauh berbeda dengan Sue Mei. Selain itu, di bawah es ini, sebenarnya ada cara yang megah dan mengesankan yang merupakan pembangunan keluarga kekaisaran. Dibandingkan dengan putri kecil yang tampak imut dan berukuran kecil, ada aura dingin dan matang yang merembes keluar dari seluruh wanita ini. Saat matanya yang cantik bergerak, godaan secara alami muncul. Tatapan Xiaoyan menyapu melewati kedua wanita itu dan akhirnya mendarat di Jia Lao. Dia membungkuk dan menyapa sambil tersenyum, Jia Lao juga lebih awal. Jia Lao tersenyum dan melangkah maju. Dia menatap Hai Bodong dan Fama sebelum tertawa terbahak-bahak, aku tidak menyangka kita bertiga masih memiliki kesempatan untuk berkumpul. Ini benar-benar takdir. Kami memang memiliki beberapa kesamaan, Fama tersenyum lembut dan berkata, setan tua, saya tidak berpikir bahwa Anda benar-benar akan datang untuk menonton Grand Meeting. Saya ingat bahwa Anda tidak terlalu menyukai kompetisi semacam ini. Petik 2. Saya telah tinggal kembali selama beberapa dekade. Ada baiknya juga sesekali keluar dan melihat-lihat, Jia Lao tersenyum dan menoleh ke arah Xiaoyan. Setelah itu, dia menunjuk wanita dewasa dan dingin di belakangnya dan berkata, rekan kecil, saya pikir Anda sudah mengenal Yuer. Ini adalah kakak perempuan Yuer, Yao Ye. Keamanan dan ketertiban pertemuan besar serta 50.000 tentara di sekitar pertemuan semuanya berada di bawah kendalinya. Petik 2. Mendengar ini, Xiaoyan merasakan kejutan di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa wanita sedingin es di depannya ini benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. 50.000 tentara. Jika itu diserahkan kepadanya, dia kemungkinan akan mengacaukan situasi. Namun, cara para prajurit yang tertib dan disiplin di gerbang depan tadi dengan jelas menunjukkan bahwa wanita ini dapat dengan mudah memerintah mereka. Yao Ye, ini adalah teman muda Yan Xiao yang telah saya sebutkan kepada Anda. Kemampuannya luar biasa. Dia kemungkinan adalah pesaing dengan kemampuan paling besar untuk merebut posisi juara kali ini. Jia Lao menunjuk Xiaoyan dan tersenyum saat dia berkata kepada wanita dingin di belakang. Mendengar evaluasi Jia Lao,
putri kecil di sampingnya bersuara, diam-diam menggumamkan sesuatu. Kemungkinan dia tidak puas dengan kata-kata Jia Lao ini. Senang bertemu denganmu, Tuan Yan Xiao. Mata cantik wanita sedingin es itu menatap Xiao Yan. Dia dengan anggun dan alami mengulurkan tangannya dan tersenyum. Begitu dia tersenyum menyebabkan beberapa keturunan klan bangsawan di sekitar kursi VIP menjadi linglung. Biasanya sangat sulit bagi mereka untuk melihat putri penatua yang biasanya dingin memperlakukan orang dengan cara seperti itu. Senang bertemu denganmu, Putri Yao Ye. Sikap pihak lain sedemikian rupa sehingga Xiao Yan tidak dapat menemukan kesalahan. Dia tersenyum dan mengulurkan tangannya dan dengan lembut memegang tangan yang lembut dan tampaknya tanpa tulang itu. Dia diam-diam mengagumi di dalam hatinya, tetapi di permukaan, dia melepaskan begitu saja saat dia melakukan kontak. Dia tidak membiarkan pihak lain merasakan ketidaksesuaian. Mudah-mudahan, Tuan Yan Xiao dapat memperoleh hasil yang memuaskan selama kompetisi. Ketika saatnya tiba, Yao Ye secara pribadi akan mengadakan perjamuan untuk merayakan pencapaiannya. Saya harap Tuan Yan Xiao tidak akan menolak. Yao Ye menarik tangannya dan tersenyum saat dia berkata, wanita ini, metodenya untuk mengikat orang benar-benar sangat akut, dia mungkin akan menjadi seseorang yang sangat hebat di masa depan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat hatinya merasa sedikit heran. Bahkan seseorang dengan kekuatan mentalnya, kewaspadaannya terhadapnya telah sangat berkurang hanya dengan beberapa kalimat dari Yao Ye selama mereka melakukan kontak awal mereka. Melihat Xiao Yan mengangguk, Yao Ye melangkah mundur ke belakang Jia Lao dengan puas. Dengan karakternya, dia tidak akan merendahkan dirinya dan berteman dengan Xiao Yan dengan cara seperti itu jika kakek buyutnya tidak memberikan penilaian yang tinggi kepada pemuda ini. Meskipun, jika dia benar-benar memiliki potensi yang dijelaskan kakek buyut, maka ada baiknya bagi saya untuk merendahkan diri untuk berteman dengannya. Mata cantik menyapu wajah Xiao Yan, yang tidak menunjukkan banyak kebingungan sejak awal. Yao Ye cukup puas dengan kekuatan mentalnya. Sangat jarang bisa mempertahankan ketenangan seperti itu di depan eselon atas kekaisaran dan orang-orang kuat di tingkat puncak. Paling tidak, keturunan dari klan bangsawan di belakangnya telah menyusut dan tidak berani mendekatinya karena statusnya. Setelah berbicara sedikit dengan Xiao Yan, Yao Ye membungkuk dan menyapa Fama, Hai Bodong, dan beberapa orang lainnya. Etiketnya yang sempurna sulit bagi seseorang untuk menemukan kesalahan, bahkan seseorang seperti Hai Bodong telah mengadopsi ekspresi yang kurang dingin. Setelah kelompok itu saling menyapa, mereka duduk di barisan depan kursi VIP. Entah itu disengaja atau tidak, Putri Yao Ye akhirnya duduk di samping Xiao Yan. Aroma tubuh wanita yang samar melayang dari samping, menyebabkan dia menjadi sedikit terganggu. Saat matahari di langit bergerak, jumlah orang di kursi VIP juga meningkat. Orang-orang ini kebanyakan adalah orang-orang yang memiliki kekuatan di ibu kota atau keluarga mereka. Kursi penonton di seberang mereka sudah lama penuh sesak. Teriakan itu menyatu menjadi semburan yang melesat ke cakrawala. Xiao Yan duduk dengan tenang di kursi dengan mata tertutup. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba merasakan beberapa gerakan di kursi di sekitarnya. Baru kemudian, dia mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat sumber keributan. Antrean yang memasuki bagian VIP cukup banyak. 3 klan besar kekaisaran tiba bersama. Line-up semacam ini kemungkinan adalah sesuatu yang tidak ada kekuatan di dalam kekaisaran Jiama yang berani memandang rendah. Alasan yang lebih besar untuk menyebabkan keributan seperti itu, bagaimanapun, adalah Nalan Yanran dan Ya Fei yang berjalan di tengah. Kedua wanita itu memiliki watak yang berbeda, tetapi mereka sama-sama sangat cantik. Ketika mereka berdua berjalan bersama, itu secara alami menarik banyak mata. Tidak heran anak-anak dari klan bangsawan di belakang sangat bersemangat. Sekelompok orang bergerak di sepanjang jalan sampai mereka tiba di posisi tepat di depan sebelum menyapa orang yang mereka kenal. Meminjam waktu mereka saling menyapa, tatapan Xiao Yan menyapu seorang lelaki tua tak dikenal yang sedang berjalan bersama Nalan Jie dan Primer Tengshan. Mengikuti di belakang pria tua ini adalah Mu Zhan. Mendengar cara keduanya berbicara satu sama lain, Xiao Yan juga mengetahui identitas orang tua ini. Mu Chen dari klan Mu, Dou Wang lain. Setelah menyapa para tetua, Ya Fei diam-diam menyelinap ke sisi Xiao Yan dan duduk. Dengan senyum secantik bunga, dia berkata, Yan Xiao Didi. Anda harus mendapatkan hasil yang baik kali ini. Ada banyak orang yang menonton. Dengan kemampuan Tuan Yan Xiao, hasilnya kali ini tentu saja tidak buruk.
Mendapatkan 3 besar seharusnya menjadi sesuatu yang mudah dilakukan. Nalan Yanran datang ke sisi ini tanpa ada yang tahu kapan dan tersenyum saat dia berkata. Yao Ye, yang duduk di samping Xiao Yan, melihat Ya Fei dan Nalan Yanran, 2 wanita cantik yang penampilannya tidak kalah dengannya, berkumpul di sekitar Xiao Yan. Dia secara alami sangat jelas dari identitas kedua wanita ini. Keheranan melintas di matanya yang cantik saat dia diam-diam berkata di dalam hatinya, Yan Xiao ini mungkin memiliki penampilan biasa, tetapi benar-benar tidak terduga bahwa dia sangat menarik bagi wanita, sepertinya kakek buyut mengatakan yang sebenarnya. Yan Xiao ini jelas merupakan orang yang menarik dengan potensi besar. Jika tidak, dengan kecerdasan Ya Fei dan sikap acuh tak acuh Nalan Yanran, mereka pasti tidak akan berbicara dengannya dengan cara seperti itu. 3 keindahan besar semua berkerumun di sekitar sisi Xiao Yan. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan beberapa tatapan di kursi VIP menjadi panas. Beberapa anak muda yang memiliki imajinasi tentang ketiga wanita itu mengatupkan gigi mereka dan menatap Xiao Yan dengan saksama. Sikap mereka seperti itu seolah-olah Xiao Yan adalah musuh mereka yang telah membunuh ayah mereka. Xiao Yan menghela nafas dan mengusap kepalanya. Gelombang wewangian menyelimuti ujung hidungnya menyebabkan Xiao Yan memiliki niat untuk tertawa pahit. Banyak tatapan panas di belakangnya mengakibatkan punggungnya terasa tertusuk. Bahkan dia sendiri tidak mengerti mengapa ketiga wanita ini berkerumun di sekelilingnya. Apakah itu mentalitas perbandingan wanita yang konyol? Xiao Yan tertawa pahit di dalam hatinya. Dia seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi saat dia duduk dengan sangat lurus, menunggu waktu untuk pertemuan agung dimulai. Dalam sekejap, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan menoleh, hanya untuk secara kebetulan melihat Liu Ling, yang duduk di barisan belakang, menatapnya dengan dingin. Sikapnya seperti ular berbisa yang siap menggigit. Melihat bahwa Xiao Yan telah menemukan tatapannya, atau mungkin karena pertemuan besar akan segera dimulai, Liu Ling tidak repot-repot menyembunyikan pikirannya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Tangannya dipegang secara horizontal dan jari tengahnya menunjuk ke langit. Mulutnya menggeliat, aku ingin membiarkanmu menderita kekalahan telak di depan Nalan Yanran. Xiao Yan tersenyum lembut. Dia menggerakkan bibirnya sedikit dan segera memutar kepalanya. Liu Ling memperhatikan punggung Xiao Yan dengan cara yang gelap dan dingin. Dia perlahan menghela nafas. Beberapa saat yang lalu, dia dengan jelas memahami gerakan bibir Xiao Yan. Mari kita lihat. Seiring berjalannya waktu secara bertahap, waktu dimulainya Grand Meeting perlahan-lahan tiba di bawah puluhan ribu tatapan. Ketika bel yang jelas terdengar di alun-alun, kebisingan yang melesat ke langit tiba-tiba menjadi sunyi. Mendengar bel berdering di telinganya, Fama sedikit gemetar dan berdiri. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke bagian paling depan dari kursi VIP. Tatapannya memperhatikan ribuan alkemis yang duduk di belakang meja hijau di bawah. Pada saat ini, lebih dari 2.000 alkemis juga mengangkat kepala mereka dan melemparkan tatapan hormat ke arah orang tua yang memiliki reputasi yang sangat besar dalam adegan alkemis Kekaisaran Jiama. Sebagai Ketua Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jiama, saya menyatakan bahwa pertemuan Agung Alkemis ke-7 telah dimulai. Bang! Seluruh tanah mendidih. Tangisan bahagia mereka menggetarkan langit. Bab 305, babak pertama, mulai. Fama berdiri di depan kursi VIP dan menatap alun-alun yang ramai. Beberapa saat kemudian, dia dengan lembut berkata, sekarang, saya ingin mengundang semua pesaing untuk pindah ke posisi yang ditugaskan. Meskipun alun-alun saat ini sedang ramai sampai-sampai bunyi bel hampir tidak terdengar, suara Fama masih terdengar di telinga semua orang. Dari sini, dapat dilihat bahwa lelaki tua yang sekarat ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Mendengar kata-kata Fama, banyak alkemis di kursi VIP segera berdiri. Di sana, para alkemis sebagian besar dipersiapkan oleh atau diikat ke dalam beberapa kelompok yang lebih kuat. Karena memiliki pembangkit tenaga listrik untuk mendukung mereka, tingkat alkemis ini sedikit lebih tinggi secara keseluruhan dibandingkan dengan alkemis bebas itu. Platform tinggi itu puluhan meter lebih tinggi dari tanah terbuka di bawah. Dengan ketinggian seperti itu, orang-orang muda ini, banyak dari mereka yang kekuatannya hanya sebesar Dousi atau mungkin bahkan Douse, secara alami tidak akan berani melompat turun. Oleh karena itu, di jalan setapak di kedua sisi kursi VIP, ada tangga yang secara eksklusif mengarah ke tanah terbuka di bawah. Saat ini, mereka berturut-turut berjalan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Liu Ling,
Little Yuer, Yan Xiao, kamu juga harus pergi ke posisi masing-masing, karena hasil tes internalmu adalah yang paling menonjol, stasiun di sana milik kalian bertiga. 3 kursi itu akan membuatmu menjadi pusat perhatian orang banyak. Jari Fama menunjuk ke suatu tempat yang terletak di tengah lapangan terbuka. Tempat itu memiliki lebih dari 10 meja hijau besar dan tidak hanya meja hijau ini lebih besar dari yang lain, mereka juga tampaknya lebih tinggi dari yang lain. Posisi khusus yang menonjol secara alami dapat menyebabkan orang-orang yang berdiri di sana menjadi daya tarik utama. Ketika tatapan ketiga orang itu mengikuti arah yang ditunjuk Fama dan melihat tempat khusus, ekspresi mereka berbeda satu sama lain. Liu Ling sedikit bersemangat, di atas terkejut, putri kecil penasaran dan bersemangat, sementara Xiao Yan terdiam sesaat sebelum dia menyatukan alisnya sedikit. Mengingat karakter Xiao Yan, dia benar-benar tidak menyukai posisi khusus yang menempatkannya dalam sorotan. Tatapan Fama perlahan melayang ke wajah ketiga orang itu dan akhirnya berhenti pada Xiao Yan. Dia tampaknya dapat melihat melalui apa yang dipikirkan Xiao Yan saat dia dengan lembut berkata sambil tersenyum, tentu saja merupakan hal yang baik bagi seorang anak muda untuk mengetahui bagaimana tetap low profile. Namun, ada beberapa hal di dunia ini yang dibuat tidak mungkin untuk tetap low profile. Karena kamu berpartisipasi dalam Grand Meeting, kamu pasti berpikir untuk mendapatkan hasil terbaik. Untuk mendapatkan hasil terbaik dan menjadi yang terdepan di antara 2.000 orang lebih ini, Anda tidak bisa lepas dari menjadi pusat perhatian. Karena Anda pada akhirnya akan ditemukan, lalu apa perbedaannya terjadi sekarang daripada nanti? Petik 2. Jika kamu tidak melakukan hal-hal yang gegabah dan arogan saat kamu masih muda, kamu tidak akan memiliki kenangan yang menyenangkan untuk diingat di masa depan, kata Fama sambil tersenyum. Ketua Fama benar. Xiao Yan tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya. Dia tidak terus terjerat dalam masalah ini. Keke, baiklah. Beberapa dari kalian silahkan turun, Fama tersenyum dan berkata. Kalian berdua, aku akan pergi dulu. Liu Ling menanggapi Fama terlebih dahulu sebelum menertawakan Xiao Yan dan putri kecil. Segera, dia menekan tanah dengan ringan dan tubuhnya menyerbu ke tepi platform tinggi. Dia melirik ke tanah terbuka besar di bawah. Kemudian dia melompat, menyelam ke depan dan menimbulkan suara kejutan yang tak terhitung jumlahnya dari mereka yang duduk di kursi VIP. Tubuhnya dengan cepat turun dan tepat saat dia hendak mencapai tanah, 2 tiang Douqi, yang bisa dilihat dengan mata telanjang, muncul dari tumit Liu Ling. Meminjam kekuatan lawan dari kolom Douqi, dia mendarat di tanah tanpa cedera. Setelah itu, dia tersenyum dan dengan cepat berjalan ke tempat tengah alun-alun di bawah tatapan yang dipenuhi dengan panas yang berapi-api. Orang ini sangat suka pamer, tetapi apakah dia pikir hanya dia yang tahu cara melompat? Mengamati Liu Ling yang telah menerima perhatian dari semua orang dengan langsung melompat ke bawah, putri kecil mengatupkan bibirnya. Tubuhnya yang indah melompat ke depan dan juga melesat dari platform tinggi. Seperti daun yang jatuh, tubuhnya dengan lembut dan elegan turun. Postur tubuhnya yang indah seperti seorang dewi. Roar, roar, aksi cantik putri kecil ini tidak diragukan lagi telah menggugah hati mereka yang mengamati lebih dari penampilan Liu Ling sebelumnya. Terlebih lagi, karena sifatnya yang lembut dan imut, itu tidak hanya menyebabkan suara lolongan dari kursi VIP, tetapi juga raungan memekakkan telinga yang dipancarkan dari kursi penonton di sisi yang berlawanan. Pak Tua Jia. Aku memang memberitahumu sebelumnya bahwa kelincahan teknik Do, Flying Frog, lebih cocok untuk wanita, tapi aku tidak pernah berharap kamu akan mengajarkannya pada gadis kecil ini. Mengamati tubuh putri kecil yang benar-benar mengabaikan gravitasi saat dia melayang, Fama tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan tersenyum saat dia berbicara dengan Jia Lao. Dia hanya belajar sedikit dari teknik Do kelincahan ini. Namun, karena dia hanya mengejar kecantikan, dia akan dengan mudah menjadi target pihak lain, jika dia bertemu musuh. Jia Lao menggelengkan kepalanya. Meskipun kata-kata dari mulutnya diucapkan seperti itu, ketika seseorang melihat senyum di wajahnya, dia jelas puas dengan keterampilan yang diungkapkan putri kecil. Hei, rekan kecil, mengapa Anda tidak melompat ke bawah juga? Kamu tidak bisa kalah dari mereka dalam parade masuk ini, melihat wajah sedikit senang Jia Lao. Hai Bo Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya saat dia mendesak Xiao Yan. Kupikir aku akan turun. Merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul padanya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan mulai berjalan di sepanjang jalan setapak untuk turun.
Namun, Hai Bodong tiba-tiba melambaikan tangannya dan kekuatan tak terlihat meledak, mengipasi Xiaoyan, yang tidak punya waktu untuk membela diri. Haha, sebaiknya kau tidak membuatku kehilangan muka. Turun, kamu bajingan tua. Didorong, telapak tangan Xiaoyan dengan cepat menari-nari. Dia baru saja mengutuk ketika tubuhnya mulai turun dengan liar di bawah tatapan semua orang. Angin bersiul melewati telinga Xiaoyan. Karena dia didorong oleh Hai Bodong dengan paksa, dia akhirnya jatuh lebih dulu. Xiaoyan menghela nafas tak berdaya saat mendengar suara angin kencang di telinganya. Kedua tangannya tidak bergerak karena dia membiarkan tubuhnya jatuh lurus ke bawah terlebih dahulu. Di alun-alun, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tercengang ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan masih tidak bereaksi meskipun semakin dekat ke tanah. Beberapa wanita muda yang lebih pengecut sudah buru-buru menutup mata mereka, takut mereka akan melihat pemandangan yang sangat berdarah. Sama seperti orang yang tak terhitung jumlahnya melebarkan mata mereka, ingin melihat apakah anak kecil ini, yang tampaknya memiliki beberapa kemampuan, akan berubah menjadi tumpukan pasta daging di tempat. Xiaoyan, yang tetap diam, akhirnya menggerakkan tangannya. Dia mengarahkan mereka ke tanah dan sesaat kemudian, kekuatan tak berbentuk yang tak tertandingi menyerbu keluar, dengan keras menabrak permukaan batu hijau yang keras. Segera, garis retakan mulai menyebar di permukaan batu. Meminjam kekuatan dorongan, tubuh jatuh tajam Xiaoyan menjadi jauh lebih lambat. Tubuhnya seperti bola yang berputar di udara, mulai berputar dengan cepat. Setiap kali kekuatan itu akan memudar, telapak tangan Xiaoyan akan dengan sembarangan memukul ke bawah, meminjam aliran udara yang meningkat yang diciptakan dari kekuatan untuk membatalkan kekuatan ke bawah pada tubuhnya, membentuk keseimbangan yang sempurna. Di bawah tatapan kaget semua orang, tubuh Xiaoyan seperti heliks, berputar saat dia bergerak menuju pusat alun-alun. Tes-tes, kontrol aliran udara yang sangat bagus. Pada usia seperti itu, dia benar-benar bisa bergerak bebas di udara tanpa menggunakan sepasang sayap. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh beberapa doang. Mengamati sosok manusia yang berputar dengan cepat saat dia bergerak melalui ruang terbuka, beberapa kejutan muncul tanpa sadar di wajah Jia Lao dan Fa Ma saat mereka memuji. Hei, orang ini benar-benar tidak terduga. Saya awalnya berpikir bahwa dia akan menggunakan teknik dou terbang. Benar-benar tidak terduga bahwa dia sebenarnya masih memiliki keterampilan semacam ini yang tersembunyi juga. Wajah Hai Bodong juga dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun dia tahu bahwa metode Xiaoyan ini tidak praktis dalam hal terbang yang sebenarnya, bagaimanapun, dalam kesempatan ini, tidak diragukan lagi cukup mencolok untuk membuat banyak orang terkejut. Di bawah tatapan terpana dari beberapa ribu pesaing, tubuh Xiaoyan dengan cepat bergerak ke tengah, rotasi tubuhnya secara bertahap melemah. Dengan ketukan lembut dari ujung kakinya di ruang kosong, tubuhnya terbalik di udara dan berguling seperti labu. Beberapa saat kemudian, tubuhnya ditekuk dengan lembut dan dia mendarat dengan mulus dengan satu kaki ditopang di tanah. Dia dengan lembut menepuk-nepuk debu di tangannya dan perlahan-lahan berdiri, mengamati masa padat kepala manusia di kursi penonton, yang tidak bisa dia lihat berakhir. Tepuk tangan, tepuk tangan. Dia terlalu tampan. Asteris mengaum asteris, bagus. Suara tepuk tangan yang memekakkan telinga langsung terdengar dari kursi penonton yang agak sepi. Teriakan Sharp tiba-tiba bergema di seluruh alun-alun. Pertemuan besar belum dimulai, tetapi pemuda ini telah memberi mereka pertunjukan pintu masuk yang membuka mata. Hanya dengan penampilan pintu masuk yang sempurna ini, sudah ada banyak wanita muda yang terpesona oleh pria muda yang mengenakan jubah alkemis hitam ini. Di kursi VIP, Yafei menggosok pipinya dengan tangannya. Matanya yang cantik menatap langsung ke arah pemuda yang berdiri di tempat yang paling mencolok, menerima perhatian semua orang. Wajahnya yang mempesona dan bergerak sedikit linglung. Kilatan indah muncul di pupilnya. Anak kecil ini tampaknya bukan lagi pemuda yang belum dewasa itu. Dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Tidak heran kakek buyut sangat memujinya, Yao Ye bergumam pelan sambil menatap pemuda yang diam-diam menikmati sorakan yang tak terhitung jumlahnya. Nalan Yanran duduk malas di kursi. Empuk yang nyaman. Garis indah yang terbentuk di bawah bundel gaun putih bulan yang luas menyebabkan banyak tatapan di belakangnya diam-diam menyapu. Saat ini dia juga menghentikan pandangannya pada Xiaoyan yang berada di tanah terbuka di bawah.
Menyaksikan sikap acuh tak acuh yang terakhir seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa saat dia berdiri di tengah sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya, wajahnya yang cantik tidak bisa membantu tetapi menjadi jauh lebih lembut. Mungkin itu karena dia telah tinggal bersama gurunya, yang dipandang seperti dewa di dalam hatinya, untuk waktu yang lama, tetapi Nalan Yanran memiliki kesan yang baik tentang kehadiran mengesankan yang mirip dengan gurunya ini. Mu Chen menyipitkan matanya. Dia menatap Xiao Yan di arena kompetisi. Beberapa saat kemudian, dia memiringkan kepalanya dan berkata kepada Mu Zan, apakah dia orang yang kamu sebutkan? Iya, orang ini sebenarnya berani begitu dekat dengan Ya Fei. Kemarin, kalau bukan karena Nalan Yanran menghentikanku, aku akan memberinya pelajaran. Mu Zan berbicara dengan jahat. Jari Mu Chen dengan lembut mengetuk punggung tangannya yang keriput. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan perlahan berkata, di masa depan, jangan pergi dan menyinggung dia. Jika Anda benar-benar menyukai gadis itu Ya Fei, Anda dapat menggunakan metode biasa untuk mengejarnya. Akan lebih baik jika Anda tidak memprovokasi orang yang disebut Yan Xiao ini, jika Anda benar-benar ingin melawannya, Anda mungkin bukan lawannya. Tapi, mendengar ini, Mu Zan menjadi cemas. Dia akan mengatakan sesuatu ketika dia melihat wajah Mu Chen yang tenggelam. Kepala Mu Zan tenggelam dan dia hanya bisa setuju tanpa daya. Xiao Yan diam-diam berdiri di depan meja batu hijau yang bersih. Dia menyadari bahwa satu set bahan obat ditempatkan secara teratur di atas meja batu dan di depannya ada selembar kertas tipis yang duduk dengan tenang. Selain itu, cermin giok tertanam di depan meja batu dengan cahaya hijau merah lemah yang berkedip-kedip di dalamnya. Saat Xiao Yan dengan nyaman mengambil kertas tipis dan menyapu pandangannya ke atasnya, dia agak terkejut menyadari bahwa itu sebenarnya adalah formula obat untuk pil obat tingkat 2. Namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan terdiam adalah bahwa hanya beberapa bahan obat dan hal-hal lain yang ditulis sembarangan ke dalam formula obat ini. Formatnya sama sekali tidak sesuai dengan metode ortodoks untuk membuat formula obat. Seperti disebutkan sebelumnya, formula obat ortodoks membutuhkan penggunaan kekuatan spiritual untuk membaca. Hanya melalui metode ini formula dapat menyampaikan semua informasi penting yang perlu dipahami pembaca untuk memperbaiki pil obat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Hal-hal yang dicatat pada selembar kertas tipis ini hanya memberikan metode pemurnian yang samar-samar. Semua detail yang tersisa sebenarnya benar-benar dibutuhkan pembaca untuk dipahami sendiri. Ini tidak diragukan lagi akan menyebabkan jumlah kegagalan dalam memperbaiki pil obat ini meningkat ke tingkat yang menakutkan. Hal yang benar-benar menyebabkan Xiao Yan benar-benar terdiam adalah jumlah bahan obat yang diletakkan di atas meja batu. Kuantitasnya jelas hanya cukup untuk memungkinkan seseorang memperbaiki pil obat 2 kali. Dengan kata lain, itu berarti bahwa setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk gagal. Jika ramuan obat benar-benar habis dan tidak ada pil obat yang telah disempurnakan, maka jelas bahwa orang tersebut telah gagal, akibat dari kegagalan adalah dikeluarkan dari kompetisi. Ini tentu Grand Meeting yang diadakan setiap 8 tahun sekali. Kesulitan semacam ini, itu benar-benar hebat. Xiao Yan memegang kertas tipis itu, tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melirik ke segala arah, hanya untuk menyadari bahwa ada beberapa kepahitan di wajah banyak alkemis. Memiringkan kepalanya, dia menatap putri kecil dan Liu Ling di kiri dan kanannya. Keduanya tampak jauh lebih tenang. Namun, mereka berdua masih sedikit mengernyit saat mengenali beberapa masalah dengan formula yang dicatat di kertas tipis. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Dia hanya bisa mengalihkan fokusnya ke kertas tipis itu. Pemeriksaan aneh semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dia coba sebelumnya, oleh karena itu hatinya merasa sedikit gelisah. Selama waktu Xiao Yan menarik pandangannya, Liu Ling mengalihkan pandangannya. Dia melihat senyum pahit di wajah mantan yang belum hilang dan tidak bisa menahan tawa dingin. Dia berbisik, jadi bagaimana jika Anda luar biasa dalam menyempurnakan bahan obat? Saya telah mengatakan bahwa ujian selama Grand Meeting tidak hanya bersaing di depan itu. Selanjutnya, biarkan saya melihat bagaimana Anda mempermalukan diri sendiri di depan Nalan Yanran, udik desa. Petik 1. Setelah menerima ajaran Guhe yang sangat ortodoks, Liu Ling memiliki kepercayaan diri yang sangat besar pada dirinya sendiri untuk pertemuan besar ini. Karena itu, dia ingin mendapatkan tempat juara untuk Grand Meeting. Setelah itu, dia akan memiliki kualifikasi untuk mengejar Dewi di dalam hatinya, Nalan Yanran. Di lapangan terbuka yang sangat luas,
semua pesaing memegang kertas tipis dengan kedua tangan. Mereka menampilkan banyak ekspresi berbeda saat mereka membaca. Dalam sekejap, seluruh alun-alun benar-benar sunyi. Suasana hening berlanjut selama hampir 5 menit. Lonceng yang jernih kemudian terdengar tiba-tiba di dalam tanah terbuka. Mendengar bel berbunyi, semua pesaing secara spontan meletakkan barang-barang di tangan mereka. Mereka memberi isyarat dengan tangan mereka dan seketika, ribuan kuali dengan warna dan bentuk yang berbeda tiba-tiba muncul di atas meja batu hijau. Setelah bel berbunyi, Fama yang matanya terpejam juga membukanya. Dia menyapu pandangannya ke bawah saat suaranya yang lambat terdengar di telinga semua orang. Saya pikir kalian semua seharusnya mengerti sesuatu. Selama putaran pertama kompetisi ini, kalian semua harus mengikuti formula obat yang tidak lengkap ini untuk memperbaiki pil obat yang merupakan produk jadi. Masing-masing dari Anda memiliki 2 percobaan. Jika pil obat tidak berhasil disempurnakan setelah 2 kali percobaan, cermin giok di belakang meja hijau akan secara otomatis menampilkan lampu merah. Saat lampu merah menyala, orang itu akan keluar dari arena kompetisi. Di dinding di seberang kalian semua, ada jam pasir besar. Itu adalah batas waktu untuk kompetisi. Mereka yang masih gagal memperbaiki pil obat sebelum semua pasir di gelas jam jatuh juga akan gagal. Petik 2. Apakah kalian semua mengerti? Kata Fama sambil tersenyum. Ya, suara yang diproyeksikan ke depan dari tanah di bawah seperti guntur teredam yang meraung ke atas. Karena seperti ini, maka putaran pertama ujian sekarang akan dimulai. Fama perlahan mengangkat telapak tangannya sambil tersenyum. Dia tiba-tiba mengayunkannya ke bawah. Pada saat ini, ribuan api tiba-tiba muncul di tanah terbuka yang besar seperti kembang api. Adegan spektakuler menyebabkan darah orang-orang mendidih.